Sialan sistem teknologi ini. Katanya umurku tinggal 3 bulan lagi. Harus terima pesanan baru bisa perpanjang umur. Daerah pinggiran busuk ini. Sudah 2 bulan nih. Mana ada orang sih? Wah, Nyonya cantik, pelanggan kecilku. Silakan masuk. Mau pesan model ya? Keahlianku ini, yang paling top di jalan ini. Model apapun itu, pasti bisa kubuat. Pak, saya mau pesan pistol mainan untuk anak saya. Anak ini tadi menjatuhkan pistol mainannya. Dia maunya yang bisa menembak monster. Beres, beres. Pahlawan kecil. Kamu mau yang seperti apa? Paman, aku mau yang itu, yang berat, terbuat dari besi. Oke, beres. Ada lagi? Aku mau yang agak kecil, yang lain terlalu besar. Aku tidak bisa memegangnya. Gampang itu. Aku mau door, menembak monster. Sebaiknya yang bisa mengalahkan vampir begitu. Ini? Sialan, sistem bilang, permintaan pelanggan, nggak mau. Enggak mau. Aku maunya yang bisa kalahin vampir. Oke. Kita langsung minta paman. Bikinin kamu yang bisa kalahin Godzilla. Gimana? Mau nggak? Ya, mau. Aku mau kalahin Godzilla. Door. Oke, yang bisa kalahin Godzilla. Anak kecil memang harus dibujuk. Terima kasih. Bos, sudah menuruti saya. Wah, terima kasih banyak. Totalnya berapa? Totalnya 1.000. Uang muka 300. 3 hari lagi bisa diambil. Xiao Bao, 3 hari lagi, paman akan selesaikan. Tunggu 3 hari ya? Oke? Oke, 3 hari lagi. Aku mau kalahin Godzilla. Selamat, host. Anda menerima pesanan pertama. Persyaratan misi 1 terbuat dari logam penuh. Persyaratan 2, pegangan yang sangat nyaman. Persyaratan 3, harus memiliki efektivitas fisik untuk mengalahkan Godzilla. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan 10 tahun umur dan saldo bank 200.000. Sistem sialan ini cuma membujuk anak kecil? Kamu malah menganggapnya serius? Sistem orang lain itu bantu hostnya. Sistem busuk ini, kayaknya kamu sengaja mau aku cepat mati ya? Host, mohon selesaikan tugas pembuatan ini. Jika tugas gagal, sistem akan secara paksa melakukan operasi penghalusan lipatan korteks serebral Anda. Kamu mengancamku? Ini toko modelku. Kalau aku bikin senjata ilegal, tanpa kamu ikut campur, polisi besok langsung tembak aku. Sistem tidak akan melakukan perdebatan yang tidak berarti. Sistem busuk ini, Bikin saja. kalau tidak bisa bikin, jangan tunggu polisi tangkap aku. Sistem pasti sudah musnahkan aku duluan. Bikin dulu saja. Nanti pasti ada sarjana besar yang akan membela aku. Kerjakan yang besar, selesaikan cepat. Bos, kami datang ambil modelnya. Paman, pistolku sudah jadi. Pistol yang bisa kalahkan Godzilla. Sudah jadi, pahlawan kecil. Pasti sesuai keinginanmu. Ya ampun, ini terlalu cantik. Bos, pengerjaannya ini benar-benar karya seni. Wah, berat dan keren sekali. Terima kasih, Paman. Bos, yang sudah disepakati, 1.000 terlalu sedikit. Ini 2.000. Keahlian ini sepadan dengan harganya. Anda harus menerimanya. Nyonya Lin, ini terlalu murah hati. Kita sudah sepakat, berapa yang sudah ditentukan? Ya segitu. Bos, keahlian Anda luar biasa. Saya belum pernah melihat model sindah ini. Kenapa Anda membuka toko di tempat seperti ini? Di seberang ada toilet umum lagi. Anda seharusnya membuka toko custom mewah di pusat kota. Door, monster, rasakan ini. Door. Saya ini orangnya suka rendah hati. Tapi Nyonya Lin, itu tidak penting. Yang penting adalah pistol ini. Saya tahu, saya akan mengawasi anak itu. Bagaimanapun, ini hanya bongkahan besi kecil. Kalau sampai mengenai sesuatu, kan tidak enak. Tidak, Nyonya Lin. Tentu saja harus dicegah agar tidak mengenai sesuatu, tapi itu bukan yang penting. Anda biasanya belikan dia peluru lunak, atau peluru BB saja untuk bermain. Itu juga saya tahu. Peluru asli juga tidak bisa saya beli. Kan? Anda memang hebat. Pistol yang bisa pakai peluru lunak dan peluru BB bisa Anda buat. Hebat sekali. Anak saya memang suka barang-barang begini. Di rumah juga sudah disiapkan semua. Mbak ini, kok nggak kasih orang ngomong sih? Bukan, Mbak. Saya mau bilang, pistol ini ada pelurunya, ada saklar pengaman di samping.
Sudah saya tandai pakai titik merah. Ingat baik-baik, jangan sekali-kali dibuka. Dan jangan sekali-kali diarahkan ke siapapun. Kalahkan Godzilla. Ah, Anjir. Elang menyerang. Gawat. Kali ini nggak bisa low profile lagi. Ya ampun, ada apa ini? Tabung gas meledak kali ya? ini meriam energi alien. Saya kasih tahu kalian, peradaban alien itu benar-benar ada. Add WeChat untuk tahu selengkapnya. Ini mana meriam? Ini jelas-jelas rudal. Pasti toko ini lagi bikin senjata rahasia apa gitu. Pak Polisi, saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Xiao Bao saya cuma pakai pistol itu. Nembak keluar, dor, sekali. Siapa sangka jadi begini? Mama, aku takut. Aku mau pulang. Kapten, situasi di lapangan. Sudah diselidiki awal. Kerusakannya cukup parah kali ini. Satu ruko, satu toilet umum, 80 meter persegi panel kedap suara jalan tol, 7 tembok pembatas. Dan juga, lapangan tembak kami juga kena dampaknya. Bagaimana dengan korban jiwa? Untungnya, hanya satu orang luka ringan. Dia lagi di toilet umum, kaget, ngompol. Pas mau lari, kakinya nyangkut di lubang jongkok terus keseleo. Nggak masalah besar kot. Sudah dibawa ke rumah sakit. Ya, setidaknya ada hikmahnya di balik musibah ini. Lumin. Sekarang ada yang mau kamu katakan? Pak Polisi, saya ini cuma pembuat model. Saya juga cuma mengikuti permintaan klien. Kan, klien waktu itu bilang, mau pistol yang bisa mengalahkan monster raksasa. Saya selalu memegang prinsip pelanggan adalah raja. Dia punya kebutuhan itu. Saya bisa apa? Saya kan cuma... Jadi, Kamu membuat pistol. dengan perkiraan jangkauan lebih dari 5.000 meter, dalam 4.000 meter, tidak ada penurunan lintasan peluru. Energi kinetik peluru. Bukan. Daya ledaknya konservatif. Diperkirakan sekitar 800 kg TNT. Kalau bukan karena daya tembusnya, bisa-bisa gunung di belakang lapangan latihan kita hancur. Pistol? Hah? Cepat bilang, selain mereka. Siapa atasanmu? Berapa banyak uang yang kamu terima untuk membuat benda ini? Mana ada atasan? Aku cuma punya pelanggan. Aku mau minta 1.000, pelanggan kasih 2.000. Oh, bukan, 2.300. Kamu. Sudah begini masih mengelat? Sudah dicek berapa uang di rekening Ban Luming? Ada berapa? Lapor, Kapten. Sudah dicek. 300. HMPH. 3 juta. Cukup buat kamu mendekam di penjara. Ayo, bukan 3 juta, Kapten. Cuma 300. Berapa? Cuma 300. Semua rekening Ban atas namanya, kalau digabung cuma 300 perak. Dan dia seorang yatim piatu. Tidak punya ayah atau ibu. Juga tidak ada catatan keluar masuk negara. Semua informasinya menunjukkan tidak ada masalah. Latar belakangnya bersih. Nah, itu, kliennya bayar 2.000. Transfer WeChat. Aku belum sempat masukin ke rekening. Untungnya, akun hadiah sistem mereka sama sekali tidak bisa melacaknya. Kalau tidak, hadiah 200.000 dari sistem itu, aku benar-benar tidak tahu harus menjelaskan apa. Bawa dia. Pak Polisi, saya ini benar-benar warga negara yang baik, loh. Pedagang yang sangat jujur. Ini benar-benar kacau. Dampaknya sangat buruk. Kota Jingyuan, provinsi Hanan kita ini, sejak didirikan, Tidak. sejak negara ini berdiri, belum pernah ada insiden sebesar ini. Bahan peledak, perusakan, bahkan sampai mengenai lapangan latihan polisi kita sendiri. Ini namanya menantang kita, harus ditindak tegas. Cenggong, coba jelaskan. Sebenarnya ada apa ini? Terjadi kasus bahan peledak ilegal sebesar ini. Ada apa ini? Gimana sih urusan keamanan dan ketertiban kalian ini? Kok bisa kacau begini? Lapor, Pak. Kasusnya agak khusus, Pak. Dari penyelidikan awal kami, kejadian ini bukan disebabkan bahan peledak. Bukan bahan peledak. Terus itu apa? Meteorit? Ini kasus pembuatan senjata api ilegal. Senjata api? Senjata apa yang bisa bikin ledakan segini? Apa dia bikin peluncur granat sniper? Atau mortir? Bukan keduanya. Itu cuma pistol. Saya tahu Bapak pasti nggak percaya. Jadi saya bawa langsung pistol buktinya ke sini. Cenggong. Kamu kira saya gampang dibohongi? Barang kecil begini bisa nembus tembok beton bertulang di telet sampai bolong? Terus bikin gunung di belakang lapangan tembak jadi berlubang? Jangan-jangan kamu mau bilang ini senjata alien? Pak, ini dia tersangka yang dimaksud. Dia bikin ini sendirian.
Ngomong panjang lebar juga percuma. Ayo, saya ajak Bapak uji coba pistol ini. Pak, Bapak nggak apa-apa? Jenius. Orang yang bikin pistol ini benar-benar jenius. Orang seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Betul, tidak bisa. Kita harus segera bertindak, memanfaatkan kemampuannya. Pak, Anda ini. Kenapa masih bengong? Cepat kembali. Lindungi orang ini untukku. Blokir semua informasi. Jangan sampai ada yang bocor sedikit pun. Dengan talenta seperti ini, kita harus, sebelum pihak militer menemukannya, memintanya membantu kita memperbarui peralatan kita. Siap. Bapak Luming, Anda adalah talenta ilmiah yang luar biasa. Kami dari kepolisian ingin mengundang Anda bergabung, dan Anda akan memiliki posisi khusus. Apakah Anda bersedia? Boleh juga. Bergabung dengan sistem kepolisian. Berarti pesanan dari polisi. Akan terus berdatangan, dong? Hadiah dari sistem pasti akan melimpah ruah. Tentu saja saya mau. Bagus sekali, Bapak Luming. Selamat datang di tim kami. Ayo, Kita pindah tempat. Saya akan mengajak Anda melihat departemen manufaktur peralatan kita sendiri. Dashi. Mulai sekarang, segel semua informasi tentang Luming, arsip dan barang bukti. Semua penyelidikan dihentikan. Opini publik terkait di internet, segera cari cara untuk Menghentikannya. Masalah ini. tingkatkan tingkat kerahasiaannya ke yang tertinggi. Siap. Gawat, Orang-orang militer ini hidung mereka tajam sekali, ya? Halo, kamerat. Brigade Khusus Darah Serigala Negara Naga, Detasemen Khusus Naga Biru. Saya Kapten Fang Zheng. Atas perintah gabungan dari Komando Militer Timur Negara Naga dan Departemen Peralatan Negara Naga, kami datang untuk mengundang Kamerat Luming menjabat sebagai Kepala Insinyur Khusus Departemen Peralatan Negara Naga. Kamerat Fang Zheng. Kamerat Luming baru saja setuju untuk bergabung dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan Kepolisian kami. Kalian langsung datang begitu saja? Masalah ini, Saya perlu meminta petunjuk dari atasan saya. Lihat apa kata atasan. Apakah bisa ditunda atau tidak? Kamerat Fang Zheng, Kamerat Chang Yi adalah atasan langsung saya. Aku telepon saja. Tidak, Kamerat, tolong angkat teleponnya. Chenggong. Kita tidak bisa menahannya lagi. Biarkan dia pergi. Kamerat Luming, bagaimana menurutmu? Dengan situasi begini, ada helikopter, ada kendaraan lapis baja. Apa pendapatku masih penting? Lagi pula, pesanan dari militer. Pasti lebih banyak daripada polisi. Aku akan ikut militer saja. Kamerat Luming. Silakan. Kepala Insinyur Lu, selamat datang di Pangkalan Buzhou, Negara Naga. Kamerat Luming, Selamat datang di Buzhou, Pangkalan Manufaktur Peralatan. Semua orang memanggilku Direktur Gao. Aku adalah penghubung untuk misi ini. Halo, Direktur Gao. Bisa berada di sini. Adalah suatu kehormatan bagiku. Haha, ayo. aku akan mengajakmu. Melihat-lihat dulu. Ini seperti dunia lain. Ini adalah benteng teknologi tercanggih di negara kita. Di sini berkumpul para peneliti top dan peralatan tercanggih dari seluruh negeri. Dari rudal balistik hingga pesawat tempur baru, dari kapal selam laut dalam hingga senjata luar angkasa. Di sini diproduksi semua yang bisa kamu bayangkan dan yang tidak bisa kamu bayangkan. Senjata-senjata penting negara ini. Di sana sedang berlangsung pembangunan modular kapal induk jenis baru. Dan di sana, Itu adalah lapangan uji senjata sinar partikel kita. Semua ini benar-benar ada. Tentu saja. Satu generasi dilengkapi, satu generasi disembunyikan, satu generasi dirancang, satu generasi diusulkan. Ini adalah tradisi kita selama ini. Yang bisa kamu lihat di luar, hanya sebagian kecil saja. Kamerat Luming, kami mencarimu. Susah sekali. Akhirnya kami menemukanmu. Seorang jenius sepertimu. Tapi waktu terbatas dan tugas berat. Lebih baik kita langsung ke intinya saja. Ini adalah Betul. Zirah exoskeleton mekanis. Pistol buatanmu itu. Kami sedang mencari teknisi untuk meneliti dan memperbaikinya. Sebagai pencipta aslinya, dana riset awal mungkin sekitar beberapa juta. Nanti akan segera ditransfer ke rekeningmu. baik. Oke, Kalau begitu, Kamerat Luming, coba lihat ringkasan ini dulu. Ini adalah standar yang kami perkirakan.
Jika ada yang menurutmu sulit dikerjakan atau perlu diubah, kita masih bisa berdiskusi dan menyesuaikannya. Direktur Gao, tinggi ini? Apa tidak? Oh, Tinggi ini ya? Ini agar sesuai dengan peralatan transportasi kita yang ada. Kenapa? Merasa terlalu rendah? Tinggi sekitar 2 meter. Seharusnya tidak masalah, kan? Pas untuk masuk ke kendaraan lapis baja, dan juga bisa disesuaikan dengan beberapa senjata. 200 meter lebih? Itu butuh berapa banyak pekerjaan? Dan harus mengintegrasikan sistem senjata, sistem tenaga, mana berani aku bilang rendah lagi. Oh, begitu. Tapi, Kalau dengan tinggi segini, untuk memenuhi semua persyaratan tempur, sistem yang perlu diintegrasikan dan komponennya akan sangat banyak. Aku tahu ini akan sedikit sulit, tapi soal material, itu bukan masalah. Proyek ini sangat penting bagi negara. Semua sumber daya akan dicurahkan sepenuhnya. Material, teknologi, dan pasokan logistik, semuanya akan dipenuhi maksimal. Dan juga, kebutuhan hidupmu. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Maksimal. Kalau memang begitu, maka semua persyaratan ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. Proyek kali ini, jika ada hasil awal, hadiah awalnya adalah puluhan juta. Sedangkan untuk keberhasilan pengembangan akhir, aku tidak begitu tahu berapa banyak hadiah yang akan didapat. Tapi aku bisa jamin, kalau kamu berhasil mengembangkannya, di wilayah negara naga, apapun yang bisa diberikan negara kepadamu, apapun yang kamu inginkan, akan ada. Aku cuma bikin pistol. Sistem kasih 200.000. Kali ini, nggak perlu sistem yang kasih. Negara langsung penuhi semua kebutuhanku. Direktur Gao, tugas ini, aku terima. bagus. Wah, sambutannya agak bikin kaget juga ya. Selamat, tuan rumah. Anda telah menerima pesanan riset ilmiah tingkat nasional. Persyaratan spesifik pesanan adalah sebagai berikut. Dalam kerangka teknologi yang ada, mengintegrasikan teknologi negara naga yang sudah ada, Mengembangkan dan memproduksi armor exoskeleton mekanik negara naga. yang memenuhi standar desain dan manufaktur kerangka dasar. Armor exoskeleton mekanik berat. Tinggi desain dan manufaktur. 200 hingga 240 meter. Stop, stop, stop. Aku mengerti. Anjir, 200 juta? Ditambah poin teknologi antar bintang? Apaan nih? Kedengarannya keren banget. Poin teknologi antar bintang dapat ditukarkan di toko sistem. Teknologi antar bintang. Setelah pertama kali mendapatkan poin teknologi antar bintang, Toko sistem akan membuka teknologi antar bintang. fungsi penukaran. Wah, teknologi antar bintang. Maksudnya, Aku bisa bikin kapal luar angkasa? Aku bisa menjelajahi lautan bintang? Ini gila banget. Sialan. Ayo mulai. Teknologi antar bintang. Ya, mikirinnya aja udah bikin semangat. Tapi, makan itu harus pelan-pelan, jalan juga harus langkah demi selangkah. Bersin dulu si raksasa ini, karena tingginya lebih dari 200 meter. Struktur, desain, senjata, dan tenaga penggeraknya, aku harus pikirkan baik-baik. Reaktor fusi kompak, inti fusi kurungan inersia, ruang bakar plasma kurungan magnetik, sirkuit pendingin logam cair, lapisan pelindung anti-neutron, motor servo elektromagnetik superkonduktor, sendi hidrolik magnetorheologi, rakitan penggerak deselerasi antar gelombang, rangka logam berbasis titanium non-surge, tabung nanokarbon, material komposit keramik yang diperkuat. Jenderal Zhong, ini daftar material pertama yang diajukan oleh Kamrat Luming. Baik, ada apa? Menurutku ini sudah cukup detail. Melihat ekspresimu ini, ada masalah apa? Jenderal Zhong, tolong lihat daftar ini. Jenderal, meskipun kita sudah sepakat bahwa pasokan material tidak terbatas, tapi ini baru permulaan. Material dan peralatan yang dia minta ini, saya perkirakan secara kasar. Hanya untuk ini saja. 2 miliar. Banyak. tidak juga. Jenderal Zhong, Saya khawatir, jangan-jangan ini akan jadi pemborosan. Jenderal juga tahu, banyak material itu sumber daya langka. Kalau dipakai di sini, dan hasilnya tidak maksimal, Maka, Gao kecil, kamu seharusnya tahu juga. Unta baru saja membeli banyak peralatan dari kita. Dana dan pasokan material kita sangat mencukupi. tapi begitu banyak material langka, langsung disetujui begitu saja. Gao kecil, coba kamu pikirkan. Dulu waktu Elang mengembangkan, Pengebom siluman B2, biaya desain untuk 1 unitnya, itu saja sudah 2,4 miliar dolar. Perlu diingat, itu di tahun 90-an. Loh, 2,4 miliar dolar. Dan setelah berhasil, keunggulan strategis yang diberikan kepada Elang. itu tak ternilai harganya. Coba kita ingat lagi. Dulu kita bikin bom nuklir, bikin satelit. Kita sampai mengencangkan ikat pinggang, jual apa saja demi mewujudkannya, karena kita tahu. Begitu sesuatu berhasil dibuat, itu akan jadi pusaka negara, harta karun penjaga negara. Nilai yang dibawanya jauh melampaui uang. Jenderal Zhong, saya mengerti. Maksud Jenderal, penelitian dan pengembangan itu adalah investasi, seperti menempa pedang. Tanpa bahan yang bagus, kita tidak bisa menempa senjata dewa yang tiada tara. Betul, prinsip ini, Kamrat Luming, kalau dia berani bicara seperti itu,
Berarti dia sudah punya rencana matang. Apa yang ingin dia buat, pasti juga sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jenderal Zhong, Jenderal benar sekali. Saya memang kurang berpikir jauh. Baiklah, Bapak Luming, daftar yang diajukan ini, saya akan menaikkan totalnya 10% sebagai sumber daya cadangan untuk berjaga-jaga. Nah, ini baru benar. Beritahu Bapak Luming, lakukan saja semaksimal mungkin. Ada negara sebagai pendukung. Jangan takut apapun. Insinyur Lu, parameter redaman sendi hidrolik magnetorheologi tidak stabil di bawah tekanan tinggi. Ujinya gagal. Itu karena kamu tidak mempertimbangkan efek penipisan geser fluida non-Newtonian. Naikkan koefisien kompensasi. Dalam algoritma kontrol, sebanyak 0,5 poin. Jalankan ulang simulasinya. 5 menit lagi aku mau lihat hasilnya. Dinaikkan. Baik. Saya segera. Insinyur Lu, segel sambungan sirkuit pendingin logam cair. Tidak tahan suhu 3000 derajat. Laboratorium material bilang. Tidak ada solusi. Beritahu laboratorium material, jangan pakai kemasan keramik tradisional. Pakai yang kemarin udah aku kasih ke mereka. Tabung karbon nano. Formula komposit penguatnya. Suruh mereka dalam setengah jam. Kirim barang jadinya ke sini. Jangan ganggu proses perakitan utamaku. Siap. Presisi di bagian ini harus tinggi banget. Semua selisih ukurannya. Hilangkan semua pakai pisau nano. Konduksi sinapsis saraf ketiga. Sinyal fluida konduktif elektromagnetik. Sinyal fluida konduktif elektromagnetik S. Sinyal fluida konduktif elektromagnetik. Simulasi bionik masuk ke inti pemrosesan. Berhasil. Akhirnya berhasil. Jenderal Zhong, Anda memanggil saya? Gimana kabarnya? Bocah itu akhir-akhir ini bikin heboh banget ya? Hebohnya memang gede banget. Tapi situasinya agak spesial. Menurut laporan tim di lapangan, rekan Luming, dia hampir ngerjain semuanya sendirian. Oh, sendirian? Selain angkat barang dan beberapa perakitan dasar, semua logika intinya, desain sirkuitnya, bahkan algoritma neuron yang super rumit itu, semua dikerjain sendiri sama rekan Luming. Dia mengerjakannya sendiri. Namanya juga jenius. Wajar kalau dia punya sedikit karakter. Direktur Gao, Anda harus paham, para jenius papan atas, kecepatan berpikir mereka 100 kali lipat orang biasa, yang bisa menyelaraskan pemikiran dengan jenius papan atas. Orang yang sefrekuensi, hanyalah jenius lain. Jenderal Zhong, saya mengerti maksud Anda. Saya hanya khawatir. Dia terus bekerja tanpa henti, tanpa tidur dan istirahat. Kalau sampai sakit, itu akan jadi kerugian besar bagi kita. Kekhawatiranmu itu benar. Nanti kamu lebih sering perhatikan makan dan istirahatnya. Kalau memang perlu diingatkan, tetap harus diingatkan. Oh ya, apa saja yang sudah dia buat? Benda-benda menarik apa saja? Yang ini saya kurang tahu. Saya hanya penghubung, mengkoordinasikan logistik, urusan logistik. Saya ahlinya, soal teknis. Saya tidak paham. Di lokasi, paling saya hanya berkeliling sebentar, mendengarkan laporan dari pengawas. Orang awam tidak boleh mengatur ahlinya, kan? Bagus. Bagus kamu punya kesadaran itu. Orang awam tidak boleh mengatur ahlinya. Ini adalah bentuk penghormatan terbesar untuk seorang jenius. Tapi Kamrat Luming, tadi pagi dia meneleponku. Katanya proyeknya sudah 98% selesai. Semua subsistem sudah lulus uji coba. Diperkirakan dalam seminggu, akan dilakukan perakitan akhir. 98%? Perakitan akhir dalam seminggu? Betul. Dia sangat yakin. Hahaha. Bagus. Bagus sekali Luming. Aku sudah menunggu saat ini sudah sangat lama. Beritahu Luming, saat perakitan akhir nanti, aku akan datang sendiri untuk melihatnya. Bagaimana Luming? Semuanya sudah siap? Seharusnya besok, Pak. Tapi Jenderal Zhong, Dia terlalu bersemangat. dia bersikeras datang sekarang. Tenang saja, Direktur Gao. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu para pimpinan tiba. Baguslah, baguslah. Bisa dinyalakan kapan saja. Nyalakan. Betul? Nyalakan dong. Nyalakan. Apa ini istilah teknis? Saya kan orang awam. Mending jangan banyak tanya deh. Apa kata Luming? Ya sudah ikut saja. Oh, baik. Oke, kalau begitu, Jenderal Zhong akan tiba 10 menit lagi. Begitu beliau sampai, saya akan memberitahu Anda. Beres. Bagus. Perakitan akhir sudah selesai secepat ini? Cepat mulai. Saya sudah tidak sabar. Luming, Jenderal Zhong sudah tiba.
Para pemimpin yang terhormat, rekan-rekan sekalian, tidak mengecewakan harapan. Berkat kerja sama kita semua, akhirnya kita berhasil membangunnya. Semua standar telah terpenuhi. Bahkan, untuk mendukung koordinasi keseluruhan, 80% bagiannya, melebihi standar desain awal. Bagus, Luming. Kerja bagus. Cepat sana. Saya benar-benar tidak sabar ingin melihatnya. Direktur Gao. Saat saya menyelesaikan perakitan akhir, Dan verifikasi, saya menemukan ada kesalahan data. Kita salah. Data apa? tinggi desainnya seharusnya 2 meter sampai 2,4 meter. Saat kami mengirim surat ke kepala Insinyur Lu, kami tidak membubuhkan titik desimal. Apa katamu? 2 meter, bukan 200 meter. Ya ampun. Yang kukirim ke Lu Ming ternyata. Tinggi desain mecha 200 meter. Tapi dia berhasil membuatnya. Dia membuat. Benda apa ini? Perhatian semua departemen. Bekerja sama, selesaikan pembukaan. Mecha berat tipe kubah langit, dengan kode nama Ksatria Naga Lapis Baja Hitam. Muncullah. Ini sungguh keajaiban. Lu Ming, kamu benar-benar jenius. Ini lebih dari sekadar indah. Ini benar-benar mengguncang dunia. Aku sudah hidup selama ini, belum pernah melihat. Benda sekeren ini. Astaga, ada apa ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagus, bagus sekali. Rencana negara naga selanjutnya. Saya rasa ini bisa kita mulai lebih awal. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Dengan adanya ini, Pelang itu bukan apa-apa. Soal kesalahan data itu, simpan rapat-rapat di perut kalian. Yang penting hasilnya bagus. Lu Ming sudah memberi kita kejutan yang luar biasa. Nanti kita siapkan. hadiah besar untuk Lu Ming. Semoga dia bisa membantu kita merahasiakannya. Siap, Direktur Gao. Sumpah, gokil banget. Dia benar-benar berhasil membuatnya. Kalau tidak berhasil, dengan kesalahan mendasar seperti ini, Jenderal Zhong pasti akan menghajarku. Sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya. Kalau tidak ada apa-apa. 100 nyawa pun aku tak sanggup menggantinya. Gao, laporan yang kalian ajukan itu, bukankah katanya mau mengembangkan mecha tempur perorangan? Kenapa? Kenapa yang dibuat jadi sebesar ini? Ini benar-benar memberiku kejutan besar. Jenderal Zhong, Anda tidak tahu saja. Awalnya, kami memang mengikuti arah pengembangan mecha tempur perorangan. Untuk didesain. Tapi kemudian, kami menemukan bahwa Insinyur Lu Ming kemampuannya luar biasa. Kami merasa, dengan bakat dan teknologi Insinyur Lu Ming, kalau cuma membuat mecha tempur satu orang, bukankah itu menyia-nyiakan bakatnya? Menyia-nyiakan orang berbakat, kan? Jadi, kami berunding, kalau memang mau bikin, kenapa tidak langsung bikin yang besar saja? Memaksimalkan kemampuan Insinyur Lu Ming. Untuk negara kita. Untuk rakyat kita, menciptakan sebuah mecha super yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Nah, ini dia. Insinyur Lu Ming memang tidak mengecewakan, membawakan untuk Anda, dan untuk kita semua. Ini dia. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam. Pantas saja. Waktu itu, standar yang mereka berikan padaku, persyaratan ukuran mecha dan perlengkapan senjatanya tidak masuk akal. Kalau aku benar-benar mengikuti data yang mereka berikan, yang akan kubuat hanyalah cangkang besi. Sudahlah, bantu orang sampai tuntas, kirim Buddha sampai ke barat. Apa yang Direktur Gao bilang itu benar. Awalnya, aku memang mendesainnya berdasarkan konsep mecha prajurit individu biasa. Tapi selama proses desain, aku menemukan bahwa mecha prajurit individu biasa memiliki batasan tertentu dalam hal pertahanan, daya tembak, dan daya gentar strategis saat menghadapi lingkungan medan perang khusus. Jadi, setelah mendapat dukungan penuh dari Direktur Gao dan para pemimpin lainnya, aku dengan berani membatalkan desain sebelumnya. Aku memutuskan untuk memulai dari nol, dengan konsep inti daya gentar strategis berat, untuk meningkatkan semua indikator mecha. Berusaha keras menciptakan Ksatria Naga Lapis Baja Hitam ini, yang menggabungkan pertahanan super, daya tembak ekstrim, dan daya gentar absolut. Bagus, bagus sekali. Memang Lu Ming.
berani dan berwawasan luas. Tapi, benda sebesar ini tidak cukup hanya terlihat keren. Lu Ming, cepat tunjukkan padaku, selain penampilannya yang gagah, Apalagi yang bisa dilakukan Ksatria Naga Lapis Baja Hitam? Apalagi kemampuan serangnya? Jangan cuma bikin aku ngiler gini dong. Kemampuan serangnya? Tentu saja ada. bagus, bagus, bagus. Cepat. Coba tunjukkan padaku. Lu Ming, Jangan sampai kamu kebablasannya. Benda raksasa ini, asal bisa bergerak. Dan bisa menembak. Kita sudah berhasil. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam. Aktifkan mode latihan tempur sungguhan. Target lapangan tembak pulau tak berpenghuni di depan. Tunjukkan semua kekuatan tembaknya. Meskipun ukurannya sangat besar, tapi di bagian kaki dan punggungnya, terpasang pendorong roket berenergi tinggi. Ini mampu menopang mecha berat ini, mengabaikan medan, untuk melakukan penerbangan jarak pendek, kecepatan tinggi, dan ketinggian rendah. Ya Tuhan, dengan bobot sebesar ini, ternyata benar-benar bisa terbang. Selanjutnya adalah pertahanan udara absolut dan jaring tembak jarak dekat. Bagian kepalanya mengintegrasikan pusat sistem pertahanan udara paling canggih. Dan juga di bagian-bagian ini, semuanya dilengkapi dengan sistem meriam anti pesawat jarak dekat tersembunyi. 10 jari tangannya, semuanya terintegrasi dengan berbagai jenis dan fungsi berbeda. Meriam otomatis. Ini, cakupan tembakannya gila banget. Lengan kanannya dilengkapi dengan sistem peluncur granat otomatis penuh. Jika musuh ingin menggunakan kendaraan berat untuk melawan, pergelangan tangan kirinya dilengkapi dengan sistem nitrogen cair suhu ultra rendah. Bisa langsung membekukan dan menghancurkan struktur baja musuh. Dan di telapak tangan kirinya ada meriam plasma berat. Ini barang yang kita buat? Aku mimpi ya? Jika perlu melakukan serangan jarak dekat, kakinya dilapisi baja berat khusus. Ditambah pendorong tekanan di siku, bisa melepaskan energi kinetik yang sangat merusak. Benteng sekuat apapun, di depannya, hancur dalam satu pukulan. Pusaka negara. Ini benar-benar pusaka negara. Dengan mecha ini, Tiongkok aman sentosa. Jenderal Zhong, jangan buru-buru. Masih ada lagi. Untuk efek gentar taktis jarak menengah hingga jauh, di bahunya, terpasang rudal jelajah presisi tinggi. Di bagian punggungnya, terpasang rudal darat ke udara hipersonik kecil. Begitu terkunci, mustahil bisa dicegat. Lu Ming, anak baik. Kamu telah memberikan jasa yang luar biasa bagi kami semua, bagi seluruh negara. Ini benar-benar tak terkalahkan. Direktur Lu, daya tembak ini, bahkan jika satu pasukan reguler datang, tidak akan cukup untuk melawannya, kan? Ini pasti seluruh kekuatannya, kan? Yang baru saja Direktur Gao tunjukkan itu, baru bisa dibilang sebagai taktik standar untuk menyapa. Apa? Menghancurkan satu pulau baru taktik standar? Apa dia masih punya kartu as? Serangan pamungkas Ksatria Naga Lapis Baja Hitam bukan untuk membunuh, tapi untuk efek gentar mutlak, agar musuh, sebelum bertindak, sudah benar-benar mengurungkan niatnya. Inti tenaganya adalah reaktor nuklir terkendali mini. Saat menghadapi situasi putus asa yang tak bisa dihindari, atau saat mecha akan jatuh ke tangan musuh, pilot bisa membuka kunci pengaman tertinggi dan meledakkannya. Meledakkan reaktor? Seberapa besar kekuatannya? Daya ledaknya sekitar 3 juta ton TNT. Singkatnya, itu setara dengan bom hidrogen berdaya ledak besar. 3 juta ton? Ya ampun. Gila, benar-benar gila. Ini bukan membuat mecha, ini membuat bom hidrogen berjalan. Bom hidrogen berjalan? Bagus. Bagus sekali. Dengan kartu truf ini di tangan, siapa yang berani menantang ketajaman negara naga kita? Saudara-saudara lamaku, kalian melihat ini? Hanya dengan satu mecha ini, mobilitasnya yang mengerikan, daya tembaknya yang mematikan, belum lagi daya gentarnya yang mutlak. Ini sama sekali nggak butuh formasi pasukan. Sendirian, minimal udah bisa ngimbangin satu brigade tempur berat lengkap. Betul sekali. Ini benar-benar senjata andalan negara. Darat, laut, udara, senjata pamungkas strategis yang serba bisa. Lu Ming, buat sistem yang gede dan rumit begini, sistem kendalinya pakai apa? Barusan aku perhatiin, kamu cuma ngasih perintah lewat terminal, masukin instruksi. Jangan-jangan ini full AI, tempur otonom? Jenderal Zhong, saat ini, yang Bapak lihat, memang benar mode kendali tanpa awak yang dibantu AI. Buat pertempuran skala normal, mode tanpa awak udah cukup ngatasin. Tapi, kalau ketemu situasi ekstrim, dan mecha harus jalan di daya penuh, buat ngelepasin semua potensi maksimalnya, kecepatan reaksi mode tanpa awak bakal kurang responsif. Terus, Sistem ini kena juga gangguan lemah. pulsa elektromagnetik intensitas tinggi, yang bisa bikin delay fatal.
Jadi maksudmu, Untuk beroperasi dengan kekuatan penuh, harus dioperasikan oleh manusia sungguhan? Hanya pilot yang mengoperasikannya sendiri yang bisa menguasai sepenuhnya kondisi ekstremnya? Jenderal Zhong, saya akan masuk kokpit sekarang dan menunjukkan langsung kepada Anda manuver ekstrim dengan kendali manusia. tunggu. Jangan tunjukkan dulu. Lu Ming, aku hanya mau tanya satu hal. Apakah kamu punya kepercayaan diri mutlak pada mode kendali pilot ini? Pertempuran sungguhan bukan main-main. Jenderal Zhong, saya punya kepercayaan diri mutlak. Untuk kendali manusia, saya tidak hanya mencobanya berkali-kali sendiri, tapi juga mengembangkan satu set sistem simulasi antarmuka saraf yang sangat realistis. Saya dan tim saya telah berlatih siang malam. Saat ini, saya punya 8 pilot yang bisa beradaptasi sempurna dengan ksatria naga lapis baja hitam dan siap siaga kapan saja. Begitu perintah diberikan, kapan saja. Bisa dipakai dalam pertempuran sungguhan. Bagus. Anak muda, kamu tidak mengecewakanku. Karena kamu punya kepercayaan diri itu, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Jenderal Zhong, maksud Anda? Lu Ming, Sekarang, segera ajak timmu istirahat. Setelah 24 jam, kamu dan ksatria naga lapis baja hitam MU harus dalam kondisi siaga tempur tingkat 1 selama 24 jam. Jika kamu bisa menyelesaikan misi berikutnya dengan sempurna, aku sendiri yang akan meminta kepada pimpinan tertinggi. Kamu, Lu Ming, akan menjadi jenderal bintang 1 termuda dalam sejarah negara naga kita. Siap? Dijamin misi selesai. Gao kecil, Siap? Jenderal Zhong, ada perintah? Mulai sekarang, tinggalkan semua pekerjaanmu, dan urus Lu Ming dengan baik, beserta timnya. Bahkan jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Siap, siap. Jenderal Zhong, tenang saja. Saya jamin, saya akan berikan dukungan logistik terbaik. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tertekan. Kesempatan kita untuk unjuk gigi. akhirnya tiba. Oh, Jenderal Zhong, Ternyata yang Anda katakan di rapat strategi dulu, yang Anda bersikeras itu, begini maksudnya. hahaha, kali ini, saya ingin lihat anak-anak muda itu. Bagaimana mereka bisa sombong lagi? Bagus, bagus. Tapi Jenderal Zhong, Anda sebaiknya istirahat saja. Sudah 3 hari ini, dan malam ini Anda bahkan begadang untuk datang melihat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Demi match ini, saya sanggup tidak tidur sebulan pun. Tapi, sekarang saya rasa saya bisa istirahat. Perintah. Semua pasukan, hentikan pergerakan. Pecah menjadi unit-unit kecil, dan pertahankan posisi di garis 015256. Tugas mereka cuma satu. Bertahan selama 24 jam. Siap. Kapten. Perang macam apa ini? Bikin kesal saja. Pasukan biru yang bertahan itu, mereka semua itu kayak binatang buas. Perang elektronik, perang informasi, gila-gilaan hebatnya. Alat komunikasi kita, begitu dinyalakan langsung dikunci. Supaya tidak ketahuan, kita langsung dipaksa kembali ke 20 tahun yang lalu, pakai taktik infanteri. Sudah, jangan mengeluh terus. 100 tahun lebih yang lalu, nenek moyang kita bahkan tidak punya peralatan seperti sekarang. Bukankah mereka bertempur? Hanya dengan Hanyang Made. Dan beberapa granat, mereka bisa menang. Kenapa kita harus takut? Kapten, bukan kita takut. Cuma hati ini rasanya sesak. Kesal banget. Kita ditekan terus sama mereka selama ini. Latihan kali ini, meskipun kita harus habis-habisan. Kita harus cari cara. Untuk menangkap Komandan Men itu hidup-hidup. Tangkap Komandan Men, tunda dulu. Atasan baru saja memberi perintah mati. Semua unit pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Bertahan secara terpisah. Kita hanya punya satu misi. Di posisi ini, bertahan selama 24 jam. Mengerti. Perhatian semua kendaraan. Garis pertahanan 015 di depan. Pertahanan pasukan merah lemah. Robek saja pertahanan mereka. Pertahanan mereka terobos masuk. Selesai. Hei, pasukan merah ini sudah kembali ke mode bertahan paksa lagi. Ya iyalah, Kapten. Mereka belum sempat masuk medan perang utama. Sudah dihancurkan 70%. Oleh tembakan jarak jauh kita. Pasukan biru kita. Kapan pernah kalah? Kecuali sekali itu, karena nasib buruk. Kapan lagi kita pernah kalah? Jujur saja. Sekarang aku ingin menang tapi juga tidak ingin menang. Coba pikir, kita ini batu asah bagi seluruh pasukan biru. Kalau kita selalu dengan mudah menghancurkan mereka, itu artinya apa dalam batas tertentu? Artinya kita. Kekuatan militer negara kita belum bisa mengintervensi. Seluruh dunia. Kapten, hati-hati bicara. Kapan kita benar-benar kalah?
dan anak-anak pasukan merah itu bisa menginjak-injak kita di tanah. Aku kalah pun, aku akan senang sekali. Betul. Itu artinya militer kita sendiri benar-benar kuat. Sudah, jangan bahas itu lagi. Di balik gundukan tanah itu, pasukan kecil pasukan merah itu tinggal sedikit orang. Siapkan meriam, sapu mereka lagi. Singkirkan mereka semua. Kacamata, mundur. Tinggal kamu sendiri. Kita tidak boleh kehilangan semuanya di sini. Mundur. Masuk hutan dan cari kesempatan lagi, Kapten. Aku tidak bisa lari cepat, tembakanku juga tidak bagus. Mundur pun tidak akan berguna lagi. Perintah dari atasan adalah bertahan selama 24 jam. Waktunya belum habis, kan? Lalu kamu mau apa? Ini cuma latihan. Hidup itu baru bisa memberi dampak. Kacamata, kembali. Kembali. Kamu gila, ya? Garis pertahanan pasukan merah hampir hancur. Begitu celah terakhir tertutup, kita bisa mengepung mereka. Bagaimana dengan masalah di garis depan? Sudah beres? Sudah beres. Itu cuma prajurit biasa. Dia terlalu bersemangat. Dia membawa granat tangan dan mencoba menyelinap. Ke bawah kendaraan tempur infanteri kita. Orangnya tidak apa-apa? Untungnya, pengemudi kita bereaksi cepat. Dia menginjak rem mendadak. Tidak ada korban jiwa. Tapi pemuda itu, Sangat emosional. dia sudah dikirim ke belakang. Hah, Rasanya jadi orang jahat di sini. Sialan, tidak enak sama sekali. Melihat anak buah kita berjuang mati-matian, kita malah harus menghajar mereka habis-habisan. Kita ini batu asah, kan? Kalau tidak keras, bagaimana bisa mengasah pisau yang bagus? Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Maju perlahan dan mantap, atau langsung menyerbu? Tarik 3 batalion dari kelompok penyerang. Dan serang dari sayap kanan. Serang dengan ganas dari sayap kanan. Langsung saja putar ke belakang markas komando. Pasukan merah. Hancurkan harapan mereka sepenuhnya. siap. Komandan Men, jujur saja, cara Anda menyerang dengan kejam ini, benar-benar punya potensi jadi orang jahat. Sialan kau. Cepat laksanakan perintahku. Gao kecil. Apa kamu tahu aku menanggung begitu banyak tekanan dan sangat mendukung perkembangan teknologi militer kita? Apa alasannya? Jenderal Zhong, saya tahu sedikit, tapi tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya ingin prajurit kita tidak lagi harus mengorbankan nyawa untuk meraih kemenangan. Aku ingin mereka hidup, membawa pulang medali. Jenderal Zhong, Lu Ming sudah istirahat, kan? semuanya sudah siap. Saatnya dia beraksi. Biarkan pasukan biru melihat. Zaman sudah berubah. Nodus neuron multisegmen. Pemanasan selesai. Melakukan penyelesaian akhir. Sistem pendukung kehidupan aktif. Diterima. Pengikatan mecha. Serang. Panggil Lu Ming. Radar terkunci. Puluhan rudal musuh. Rudal anti pesawat sedang menuju ke arah kita. Minta bantuan dari belakang, jaringan pertahanan udara untuk mencegat. Tidak perlu.
Serahkan pada sistem pertahanan jarak dekatku. Aktifkan. Rintangan dibersihkan. Bisa dijatuhkan. Mengerti? Pengait dilepas. Apa yang terjadi barusan? Kenapa tiba-tiba ada gempa? Tembakan artileri pasukan biru datang lagi. Kena di mana? Kapten, perintah dari markas. 5 menit lagi, serangan penuh akan diluncurkan di seluruh lini. Serangan penuh? Apa atasan sudah gila? Kita jelas-jelas sedang bertahan mati-matian. Di depan masih ada pasukan biru. Posisi mortir berat. Kalau kita menyerbu sekarang, Bukankah kita hanya akan jadi sasaran empuk? Astaga! Pemberitahuan. Posisi mortir P201 pasukan biru telah dihancurkan. Batalion mortir kedua pasukan biru, seluruh batalion tersingkir. Apa aku barusan melihat? Sebuah gedung pencakar langit. Punya 2 kaki dan lari dari sana. Kapten, itu senjata rahasia pasukan merah kita. Mecha Super. Hahaha, bagus. dengar semua, kawan-kawan. Periksa peralatan. 4 menit lagi, hajar. Pasukan biru, serang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hanya dalam beberapa menit. Bagaimana bisa kita kehilangan? Begitu banyak posisi berturut-turut, bahkan alarm anti pesawat tidak berbunyi. Apa pasukan merah punya sayap dan terbang langsung ke posisi kita? Apa-apaan ini? Laporkan. Batalion Howitzer L103 pasukan biru. Seluruh batalion tersingkir. Posisi telah dihancurkan. Lihatlah. Apa gunanya bertarung lagi? Apa-apaan yang pasukan merah? Buat ini. Kalau pakai ini, bukankah ini namanya curang? Komandan Men. Semua cara yang bisa dicoba sudah kami coba. Kami sudah menggunakan semua peralatan kecuali senjata nuklir. Rudal besar baru saja diluncurkan sudah. Dicegat oleh sistem pertahanan udara pasukan merah. Rudal taktis kecil semuanya dicegat oleh sistem pertahanan jarak dekat Mecha itu sendiri. Meriamnya meledak di tengah jalan. Sekarang dia bergerak cepat ke arah kita. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Ini tidak bisa diatasi. Dia sudah masuk ke dalam wilayah inti kita. Kalau sekarang melepaskan nuklir taktis, itu sama saja melukai musuh 800, tapi merugikan diri sendiri 1000. Ini kan namanya menindas orang jujur. Komandan Men, apa Anda kurang sering menindas orang? Anda lupa? Waktu itu, 2 brigade berat pasukan merah datang jauh-jauh naik kereta. Belum sempat buka pintu gerbong, markas sudah menyuruh mereka pulang. Itu kan karena Anda pakai nuklir dan meledakkan stasiun kereta mereka. Itu juga menindas orang, kan? Roda kehidupan berputar. Langit tidak akan membiarkan siapapun lolos. Lapor. Jaringan kami diserang aliran data tak dikenal. Pertahanan runtuh total. Semua telepon terenkripsi jaringan internal. Sekarang bisa disadap dan dicegat pasukan merah. Kenapa bengong? Cepat, pulihkan jaringan sekarang juga. Siapa yang menelepon? Tidak tahu. Tertera frekuensi tidak dikenal. Akses paksa. Men, saya. Jenderal. Dasar kamu ini. Keren banget di medan latihan. Sudah separuh hidupmu. Berapa kali kamu menginjak-injak? Pasukan merah kita, Hari ini giliranmu kalah. Jenderal, latihan ini belum selesai. Siapa yang menang, siapa yang kalah, belum bisa dipastikan sekarang. Men, coba keluar dan lihat. Aku menunggumu di markas komando latihan. Ayo, keluar dan lihat. Komandan pasukan biru. Saya telah resmi menguasai markas komando Anda. Semua orang di markas komando Anda sekarang adalah tawanan saya. Bagus.
Kawan-kawan, latihan kali ini, kita telah menyaksikan sejarah. Kemunculan Ksatria Naga Lapis Baja Hitam bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga lompatan besar dalam kekuatan strategis negara kita. Itu adalah senjata pamungkas negara kita untuk menjaga perdamaian dan menggentarkan musuh. Selanjutnya, mari kita sambut inti dari senjata nasional ini, Kamrat Luming, ke atas panggung. Para pemimpin yang terhormat, rekan-rekan seperjuangan, Ksatria Naga Lapis Baja Hitam ini bukanlah senjata dingin biasa. Ini adalah hasil kerja keras tak terhitung banyaknya peneliti. Tujuan awal kita menciptakannya hanya satu, yaitu demi negara, demi bangsa. Kita harus menempa pedang demi perdamaian. Kemanapun pedang itu menunjuk, para penjahat akan mundur. Bagus sekali, menempa pedang demi perdamaian. Komandan Men, kamu juga naik dan bicara sedikit. Kali ini pertama kalinya pasukan biru MU merasakan markasnya dihancurkan, ya. Kalah ya kalah. Aku, mentua, kalah dengan lapang dada. Melihat negara kita bisa memiliki mecha sekuat ini, hatiku ini hanya dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan. Kedepannya, aku berharap bisa melihat Luming, melihat Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, memberi kita lebih banyak kejutan. Haha. Bagus sekali. Hari ini, dengan kesempatan ini, atas nama markas militer, saya mengumumkan keputusan penting. Mengingat Kamrat Luming kontribusi luar biasa, dengan persetujuan khusus dari markas besar militer, Kamrat Luming dianugerahi pangkat Mayor Jenderal. Jenderal, Anda mencari saya? Xiaoman, cepat duduk, cepat duduk. Jangan cuma berdiri di situ. Setiap kali setelah latihan, aku selalu memanggilmu ke sini. Kita tutup pintu dan belajar sebentar, mengevaluasi ulang. Kali ini juga tidak terkecuali. Menyimpulkan, mengambil pelajaran dan pengalaman, kan? Jenderal benar. Pelajaran hari ini benar-benar mengejutkan bagiku. Komandan Men, Anda adalah jenderal yang selalu menang. Kemenanganku hari ini sebagian besar karena keunggulan generasi peralatan. Jika benar-benar bersaing taktik, aku jauh dari tandinganmu. Menang ya menang. Di medan perang, mana ada banyak alasan? Pentingnya dan makna strategis Ksatria Naga Lapis Baja Hitam tidak perlu diragukan lagi. Ini tidak hanya bisa melakukan operasi pemenggalan kepala, tetapi juga merupakan kekuatan pencegah lintas zaman. Namun, karena ini adalah evaluasi ulang, maka aku harus membicarakan kelemahan mecha ini. Komandan Men, silakan bicara. Aku akan mendengarkan dengan saksama. Pertama, biaya produksinya terlalu mahal. Raksasa baja sebesar ini, teknologi canggih yang ditanam di dalamnya, jumlahnya nggak kehitung. Itu bikin produksi massalnya hampir mustahil. Kedua, sasarannya terlalu besar. Nggak cukup lincah. Kalau kena serangan 3 dimensi dari segala arah, yang kompleks, kalau nggak ada perlindungan, gampang jadi sasaran empuk. Ketiga, dan ini yang paling fatal, kalau beneran sampai ke perang total, musuh kalau nekat pakai 2 atau 3 bom nuklir gede buat hancurin mecha ini, itu pasti bisa banget. Padahal biaya Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, produksi dan risetnya, jauh lebih mahal daripada 2 atau 3 bom nuklir. Kalau hitung rasio kerugian, kita yang rugi. Hahaha, Komandan Men. Pandanganmu masih setajam itu. Langsung kena intinya. Jadi, kesimpulanku, Ksatria Naga Lapis Baja Hitam ini cuma bisa jadi senjata strategis. Diadu kekuatan negara adidaya, alat ini justru paling ngeri, pas lagi nggak gerak. Nggak gerak? Betul, diam bagai gunung. Seperti halnya penangkal nuklir. Pedang Damocles yang menggantung di atas kepala musuh. Tapi belum jatuh. Itulah yang paling membuat mereka takut. Lagi pula, saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki senjata strategis seperti Xuan Kai Longqi ini. Mampu melakukan penetrasi cepat di dekat permukaan tanah, mengabaikan garis pertahanan konvensional, dan langsung menyerang jantung musuh. Selama dia berdiri di sana dengan tenang, musuh harus berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Apakah garis pertahanan markas mereka cukup kuat atau tidak? Betul, penangkal kekuatan nuklir saat ini mengirim rudal ke atas kepala musuh. Tapi, baik berbasis darat, laut, udara, bahkan berbasis luar angkasa di masa depan, semuanya bergantung pada rudal. Rudal punya kemungkinan dicegat, dan itu tidak kecil. Bisa juga tidak tepat sasaran.
Mereka juga bisa bersembunyi di bawah tanah yang sangat dalam, lalu keluar setelah ledakan. Sekarang Lu Ming, apa kamu tahu keunggulan mecha buatanmu? Xuan Kai Long Qi bisa langsung mengirim bom nuklir ke kamar tidur musuh. Ditambah lagi, ada pertahanan aktif dan pencegatan. Kemampuan penetrasi cepat. Wah, langsung banget. Dikirim ke ranjang musuh. Itu maksudku. Hahaha. Tapi, ada masalah lain. Dengan ukuran sebesar itu, sulit juga menempatkannya dekat musuh. Kalau terdesak, musuh bahkan akan mengorbankan sebagian garis pertahanan luar untuk menghancurkanmu dan melindungi inti. Hahaha, soal ini, Lu Ming sudah memikirkannya. Ayo, Lu Ming, jelaskan. Ksatria naga lapis baja hitam bisa ditempatkan melalui orbit rendah bumi. Roket peluncur biasa, ditambah daya dorong mecha itu sendiri, sudah cukup untuk mencapai orbit rendah bumi. Di orbit rendah bumi, mecha bisa siaga lebih dari 20 tahun. Oke, kalau begitu aku tidak ada masalah. Ini akan menjadi senjata strategis besar lainnya bagi negara naga kita. Memang pantas jadi komandan utama pasukan biru. Pandangannya tidak hanya terbatas pada serangan taktis di medan perang, tapi langsung naik ke tingkat strategis persaingan antar negara besar. Komandan Men, mendengarkanmu bicara lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. Kamu membuatku tentang ksatria naga lapis baja hitam ini, benar-benar mendapat pencerahan tentang posisinya. Tidak perlu terlalu serius begitu. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Nanti, ini akan jadi duniamu. Kami paling cuma bisa bantu-bantu saja. Hahaha, bagus. Pelajaran kecil hari ini sangat bagus. Lu Ming, nanti sering-seringlah belajar dari Komandan Men. Soal taktik dan strategi, dia punya banyak ilmu berharga di otaknya. Siap, Jenderal. Saya pasti akan banyak belajar. Baiklah, kalian ngobrol saja. Ada banyak urusan lain yang menungguku di sana. Aku harus pergi duluan. Aku menantikan keajaibanmu berikutnya. Nah, Komandan Men. Hati-hati di jalan. Jenderal, sebenarnya di dalam hati saya, sudah ada ide baru. Selanjutnya, saya ingin membuat mecha prajurit individu. Kamu ini, nak, benar-benar tidak bisa diam sebentar ya? Ksatria naga lapis baja hitam, misi strategi sebesar itu, baru saja kamu selesaikan. Jangan terlalu tegang begitu. Istirahatlah yang baik dulu. Ambil cuti panjang. Mau liburan kemana? Langsung saja pergi. Pihak atasan akan mengirim personel paling elit untuk melindungimu secara diam-diam. Menjamin keselamatanmu. Hai, Jenderal. Tidak perlu repot-repot begitu. Mecha prajurit ini bagiku, hanyalah hal kecil. Aku akan mengerjakannya sambil bersantai dan bersenang-senang. Pasti akan selesai dengan mudah. Anak muda, aku suka semangatmu ini. Karena kamu tidak bisa diam, maka lakukanlah sesukamu. Jenderal, apakah militer punya standar khusus untuk mecha prajurit ini? Standarnya ya. Pertama, intinya harus portable. Kedua, harus bisa secara efektif meningkatkan mobilitas dan daya tempur prajurit. Berat totalnya usahakan seringan mungkin. Poin terpenting, harus bisa terintegrasi sempurna dengan senjata prajurit yang ada, atau bisa dipasangi alat serangan lain. Bisakah kamu melakukannya? Beres. Serahkan padaku. Ding. Menerima pesanan baru. Persyaratan spesifik mecha prajurit adalah sebagai berikut. Mampu menahan serangan senjata energi, mecha harus memiliki berbagai fungsi tempur. Setelah misi selesai, mampu menahan serangan senjata energi, mecha harus memiliki berbagai fungsi tempur. Akan mendapatkan 100 poin tahun teknologi umur. antariksa, Mampu menahan serangan senjata 3.000 energi, poin. mecha harus memiliki Iya, berbagai fungsi tugas tempur. sebelumnya udah 3.000 kelar. poin teknologi Poin antar bintang. teknologi buat Xuan Kai Long Qi. Udah masuk nih, toko teknologi antariksa. Pasti udah kebuka sekarang. Di dalam pasti banyak barang keren. Nanti pas balik, harus langsung kupas tuntas abis-abisan. Umur 100 tahun. Dikasih banyak juga ya, tapi kalau nambah 100 tahun lagi, aku jadi 120 tahun. Bukannya jadi monster tua ya? Ah, bodoh amat. Mendingan gitu daripada mati bulan depan. Lu Ming, pegang ini. Pak, ini kartu bank eksklusif buat Anda. Ini? Di dalamnya ada seluruh bonus dari riset mecha kamu kali ini. Semua hadiahnya, plus bonus lanjutan dari pistol sebelumnya. Uang tunjangan berikutnya. Kamu serahin teknologi revolusioner ini ke negara tanpa reserve. Negara nggak akan pernah lupa jasa pahlawan. Semua biaya paten dan lisensi udah masuk semua di sini. Kira-kira ada berapa di sini? Totalnya sekitar 300 juta. Sekarang ini milikmu. Kartu ini bisa dipakai di bank manapun. Bisa langsung ditarik. Keamanannya itu tingkat rahasia negara tertinggi. Kamu pakai saja, jangan khawatir. 300 juta? Jenderal, ini terlalu banyak. Jenderal, kalau bukan karena kebaikan Anda, dukungan Anda selama ini, dan Anda yang menanggung tekanan untuk mendukung saya tidak akan sampai di titik ini. Uang ini tidak bisa saya ambil semua. Saya harus membaginya dengan Anda. Omong kosong. Ini hasil kerja kerasmu, begadang sampai mati. Itu hakmu. Saya ini orang tua, makan dan tinggal di markas.
Untuk apa saya butuh uang? Lagi pula, mungkin nanti kamu juga tidak terlalu butuh uang. Dengan kontribusimu yang sekarang, setingkat harta negara, semua sumber daya dan peralatan yang kamu inginkan, bahkan kebutuhan hidupmu, bisa langsung diajukan laporannya. Cukup bilang saja, negara akan mengurus semuanya. Ini hanya hadiah uang. Ada juga beberapa perlakuan khusus lainnya. Nanti Direktur Gao akan menjelaskannya secara rinci padamu. Soal uang ini, namanya juga anak muda, pasti punya hobi kecilnya sendiri. Mimpi apa yang ingin kamu wujudkan? Mau beli apa saja, silakan habiskan. Wujudkan saja. Bebas saja. Semua biaya hidup ditanggung negara. Akhirnya, aku bisa hidup seperti transmigrator pada umumnya. Baik, Jenderal. Saya mengerti. Kepala Insinyur Lu, selamat datang kembali. Rekan-rekan seperjuangan. Selama ini kalian bekerja siang malam tanpa henti. Terima kasih atas kerja keras kalian. Barusan, Jenderal sendiri yang bilang padaku, negara memberikan penghargaan tertinggi untuk proyek Satria Naga Lapis Baja Hitam kita. Penghargaan tertinggi. Apa yang kita buat ini adalah aset penting negara. Wow. Tidak hanya itu, Jenderal juga menjanjikan hadiah dan sumber daya yang melimpah. Negara tidak akan pernah mengecewakan kita, setiap orang yang berjuang dan berkorban. Kepala Insinyur Lu hebat. Hidup negara naga. Tapi, jangan buru-buru santai dulu. Kita dapat tugas baru lagi dari atasan. Selanjutnya, saya akan memimpin, kita harus fokus mengembangkan zirah tempur prajurit individu. Ini akan jadi pertarungan berat lagi. Gimana? Kalian masih punya energi? Punya. Oke, kalian istirahat dulu. Tim inti rapat besok tepat waktu. Luming, ikut aku sebentar. Ayo, Luming, tanda tangan. Tanganmu mungkin agak pegal, tapi dijamin, makin banyak tanda tangan, makin senang hatimu. Banyak banget. Ini semua apa? Ini adalah hak pakai rumah yang negara berikan padamu, dekat Xiangshan, ibu kota. Satu villa mewah terpisah, dengan keamanan dan sistem anti ledakan pribadi. Bukan cuma itu, di seluruh negeri, kamu bisa pilih kota mana saja, pilih lokasi mana saja, villa manapun yang kamu suka, langsung saja tempati. Negara yang bayar semua. Fasilitasnya gila. Belum selesai. Yang ini adalah izin koordinasi dan peminjaman tertinggi dari Lembaga Penelitian Ilmiah Tingkat Nasional. Mulai sekarang, semua talenta dan peralatan dari lembaga penelitian top di dalam negeri, bahkan instrumen kelas harta karun nasional, selama kamu butuh, bisa dikoordinasikan. Dan lagi, semua kebutuhanmu nanti, biaya hidup dasar, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semuanya disediakan maksimal. Negara yang bayar. Dan yang terakhir ini adalah pengawal pribadi kamu. Timnya lengkap. Siaga 24 jam, melindungi keselamatan mutlak kamu. Tanda tangan. Gila, kartu hitamku itu ada 300 juta. Sistem juga kasih hadiah. Lebih dari 200 juta. Totalnya miliaran uang tunai. Tapi sekarang, rumah dikasih negara, mobil disediakan negara. Bahkan sopir, pengawal, dan setiap hari mau makan apa, ada yang ngurus. Mau alat penelitian apapun, semuanya gratis. Uangku ini kayaknya benar-benar nggak bisa dihabisin. Ini baru namanya perlakuan buat penjelajah waktu. Kan? Huf, tanda tangan juga capek. Capek tapi ada hasilnya. Capeknya sepadan. Direktur Gao, saya punya ide pribadi. Kali ini, semua orang ikut saya, berjuang mati-matian sampai mata merah. Saya ingin atas nama pribadi saya, untuk pangkalan ini, untuk lebih dari 3.000 saudara ini. Kasih bonus aja. Pakai nama pribadi. Mau bagi-baginya gimana? Karyawan biasa, masing-masing 10.000. Tim teknis masing-masing 50.000. Tim riset inti masing-masing 100.000. Uangnya dari rekening pribadi gue. Luming, niat lo emang bagus. Pasti hal yang baik. Semua orang pasti bakal berterima kasih. Tapi kalau langsung pakai nama pribadi lo, buat bagi-bagi uang tunai sembarangan, kesannya kurang bagus. Terus gimana dong? Uang di rekening gue cuma nganggur, cuma jadi angka doang. Gini aja deh, kita ganti pendekatannya. Pakai nama lo langsung, bikin yayasan teknologi, bonus buat tim lo. Jadi hadiah internal yang dananya dari yayasan itu. Plus, nama lo jadi makin dikenal. Kedepannya, kita bisa pakai ini, yayasan buat narik investasi dari luar, buat bantu proyek teknologi lain yang punya potensi. Dapat 2 untung sekaligus. Yayasan kedengarannya oke. Tapi gue bener-bener nggak ngerti cara ngurusnya. Haha, kalau lo percaya sama gue, serahin aja ke gue. Lo tinggal duduk manis aja. Direktur Gao yang urus? Aku percaya 100%. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Pertama, aku akan keluarkan 100 juta sebagai modal awal. Bagikan dulu bonus untuk para prajurit. Sisanya nanti saja. 100 juta tanpa berkedip. Pimpinan memang tidak salah pilih orang. Fokus saja pada penelitianmu. Sisanya,
Apapun yang ingin kamu lakukan, serahkan padaku. Sistem, buka toko teknologi antar bintang. Wah, senjata energi gelap, peralatan lompat ruang, mesin pendorong, bahkan 2 dimensi. Dan lautan pikiran pun ada. Toko sistem ini benar-benar seperti pusat perbelanjaan alam semesta. Benar-benar seperti pusat perbelanjaan alam semesta. $1,1 juta. Aku sudah kerja keras setengah mati, membuat mecha super besar, tapi cuma dapat 20.000. Kapan bisa terkumpul sebanyak itu? Teknologi pertanian hidroponik antar bintang, sistem pendukung kehidupan perjalanan antar bintang jarak jauh dan waktu lama. Peralatan penambangan antar bintang. Syukurlah, ini lebih membumi. Tidak hanya praktis, harganya juga murah. Sistem, tukarkan untukku. Transformasi material super kaku. Pembuatan material superkonduktor teknologi nano terus. Teknologi reaktor arc mini 5 teknologi paling canggih saat ini. Cuma habis sekitar 800 poin. Cuma 800 poin lebih doang, murah banget sih. Gak nyangka. Peringatan untuk host seiring kemajuan tingkat teknologi tertinggi bumi saat ini yang terus meningkat, harga barang di toko teknologi antar bintang akan mengalami penurunan dinamis. Lumayan masuk akal juga. Kalau enggak, 100.000 poin, aku bisa mati kelelahan di lab. Kalau gitu, buruan selesaikan mecha perorangan ini. Terus ajukan ke negara, minta proyek super besar. Cuma dengan terus mendongkrak level teknologi bumi, poin teknologi baru bisa naik drastis, barang di toko baru bisa diskon. Ketebalan armornya harus ditambah 2 mm lagi. Rekan-rekan, berhenti dulu kerjaannya, kita rapat bentar. Kepala Insinyur Lu, bukannya Anda baru selesai bicara sama Direktur Gao, terus pergi istirahat? Kok balik lagi? Istirahat apa? Kalau inspirasi sudah datang, tidak bisa ditahan. Kepala Insinyur Lu, superkonduktivitas suhu ruang. Dan ini, Reaktor arc miniatur? Anda serius, Pak? Ini kan bentuk energi pamungkas. Yang diimpikan umat manusia. Aku sudah hampir memikirkannya semua, segera buat arsipnya. Langsung lakukan eksperimen. Tim material, tim energi, tim struktur. Malam ini juga, kalian harus selesaikan kerangka teorinya untukku. Gila? Ayo kita lakukan. Mengikuti Kepala Insinyur Lu, meskipun harus mengorbankan nyawa tua ini. Itu sepadan. Ayo. Bekerja dengan Kepala Insinyur Lu. Ternyata, romantisme pria teknik itu sederhana sekali. Komandan, yayasan sains yang disiapkan. Untuk Luming itu, pekerjaan persiapan awalnya sudah hampir selesai. Beberapa perusahaan terkemuka di dalam negeri sudah menginvestasikan modal besar khusus untuk membantu penelitian di bidang ilmu terapan. Bagus. Efisiensi kerjanya cukup baik. Luming adalah harta nasional negara naga kita. Payung pelindung dan kantong uang ini harus kita jaga dengan kuat untuknya. Tentu saja. Ngomong-ngomong, Komandan, Luming sudah memulai proyek baru. Anak ini memang pekerja keras. Baru beberapa hari istirahat, sama sekali tidak mau istirahat. Haha, tapi bagus. Punya ambisi, tetap seperti biasa. Semua dana proyek Luming, pasokan material, kamu harus penuhi semua. Lampu hijau penuh. Komandan, tapi masalahnya justru ada di sini. Bagaimana bisa ada yang berani menghalanginya? Tidak, bukan itu. Kali ini, Luming tidak mengajukan permintaan untuk material berat atau dana besar. Tidak ada permohonan. Tidak mengajukan. Lalu bagaimana dia membuat mecha? Dengan memukul-mukul kaleng? Dia hanya mengajukan laporan. Meminjam laboratorium nano. Dan 1 unit penumbuk partikel kecil. Kedua tempat ini sudah memiliki beberapa material dasar dan peralatan yang sudah ada. Apa katamu? Laboratorium nano? Dia mau langsung melompati eksoskeleton tradisional, dan langsung bikin zirah nano? Melihat gelagatnya, kemungkinan besar memang begitu. Jenderal, lompatan teknologinya terlalu mengerikan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan saja dia. Selama dia tidak membuat masalah besar, yang lain bukan masalah. Anak ini. Apa saja yang ada di otaknya? Dia benar-benar monster. Tunggu. Aku ingat laboratorium nano itu dan penumbuk partikel terpisah ribuan kilometer. Anak ini, jangan-jangan, setiap hari bolak-balik memantau kemajuan? Jenderal. Justru itu yang menurutku paling tidak masuk akal. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia hanya duduk tenang di pangkalan Buzhou dan memberi perintah. Tidak pergi ke lokasi? Lalu, bagaimana eksperimen presisi seperti itu dilakukan? Aku sengaja mencari tahu. Dia hanya butuh 1 hari untuk berbicara dengan staf di pangkalan Buzhou. Setelah rapat, dia langsung mengeluarkan seluruh set eksperimen, model teori data. Setiap langkah rekayasa ditulis dengan jelas dalam manual operasi. Orang-orang di bawah tinggal mengikuti manual dan melanjutkannya selangkah demi selangkah. Bahkan jika ada sedikit penyimpangan, solusi cadangan yang dia siapkan sudah tertulis dengan sangat jelas. Ini benar-benar serangan dimensi. Jalan yang puluhan tahun tidak bisa disentuh orang lain, langsung diaspal jadi jalan tol. Ini benar-benar jenius. Insinyur Lu, fusi tabrakan sudah mendekati batas merah.
Struktur partikel dasar sangat tidak stabil. Suhu reaktor melebihi batas. Kalau tidak dimatikan, peralatannya akan meledak. Kenapa panik? Batasan medan magnet, sesuaikan kisi ke kiri 0,3 unit. Frekuensi injeksi energi kurangi 2%. Terus tingkatkan tekanan. Penyesuaian selesai. Tapi, Ya ampun. Partikel menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Perhatian, kunci sekarang. Kunci gelombang gravitasi. Penguncian berhasil. Elemen isotop baru. Sintesis selesai. Urutan atom sangat stabil. Semua indikator sangat cocok dengan model teorimu. Insinyur Lu, kita benar-benar Berhasil. Anda seperti dewa. Kepala Insinyur Lu. Tabung nanokarbon. Dan proyeksi isotop baru. berhasil diselesaikan. Struktur rantai molekul bahan ini Ya ampun, kekuatan tariknya. Ternyata, 300 kali lipat dari paduan titanium baja terbaik sebelumnya. 300 jangan kali terlalu lipat. senang, ini baru lewat batas kelulusan. Segera matikan sumber panas. Gunakan nitrogen cair untuk pendinginan instan 0,5 detik. Untuk mengkatalisasi sepenuhnya kelenturannya. Pendinginan selesai. Bahan terbentuk sempurna. Struktur nano sekuat ini. Jangan bicara tentang eksoskeleton. Bahkan jika menahan, tembakan langsung peluru penembus baja dari jarak nol. Tidak akan ada penyok sedikit pun. Kita telah menciptakan keajaiban ilmu material. Cepat, segera vakum dan segel. Langsung kirim pesawat khusus. Terbangkan ke pangkalan Buzhou. Progres saya tidak bisa menunggu. Insinyur Lu, beberapa hari ini, Anda coding siang malam. Hebatnya, Anda sendiri berhasil membuat pusat jaringan saraf yang benar-benar punya kemampuan belajar mandiri. Logika komputasinya ini benar-benar Lebih mengerikan dari pusat superkomputer nasional. Hanya otak seperti ini yang bisa dalam 0,01 detik mengontrol secara bersamaan dan akurat ratusan juta robot nano untuk berubah bentuk dan menyusun ulang. Sistem kontrol tradisional sama sekali tidak bisa mengendalikan Zulong. Lapor, Insinyur Lu. inti elemen baru Dan material pelindung nano berkekuatan yang tinggi. Anda minta sebelumnya, baru saja selesai diterima dan masuk gudang pangkalan. Semuanya. Minggu ini, kalian bekerja keras tanpa henti bersamaku. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tapi hari ini kita tidak hanya akan menyelesaikan perakitan akhir, tapi juga akan membuka sendiri gerbang era baru. Insinyur Lu, sudahlah, Pak, bisa terlibat dalam proyek rahasia besar yang melampaui zaman ini. Adalah kehormatan terbesar kami sepanjang hidup. Insinyur Kepala Lu, berikan perintahmu. Semua orang sudah tidak sabar. Pusat kendali neuron terhubung. Otoritas tertinggi. Kunci pengaman dilepaskan. Semua parameter lingkungan normal. Lengan robot. Hidraulik dan karakter mikro. Sistem stabil. Matriks platform maglev sudah siap. Semuanya, perakitan akhir dimulai. Jenderal Zhong berhasil. Lu Ming baru saja melaporkan, mecha prajurit tunggal sudah selesai. Apa katamu? Sudah selesai. Baru berapa hari? Belum 10 hari. Apa? Anak ini. Gokil banget. Cepat, bawa aku ke pangkalan. Saya mau lihat langsung. Jenderal Zhong, jangan buru-buru turun dulu. Tidak ke laboratorium? Mecha, peralatan berat itu, kalau tidak di lab, mau ditaruh di mana? Lu Ming bilang, Ini benar-benar ringan. tinggal dibawa naik. Sangat ringan. Hebat sekali. Di mana Lu Ming? Cepat suruh dia masuk. Tadi saat dia naik ke atas, dia dihadang oleh Jenderal Su di koridor. Sekarang mereka sedang bicara. Gawat, si Jenderal Su itu paling jago membajak orang. Asal itu talenta top, dia akan melakukan apa saja untuk merekrutnya. Cepat, kita harus cepat menyelamatkan Lu Ming. Jenderal Su, Lepaskan dia. Jenderal Zhong, Anda ini? Lu Ming. Jenderal Su tadi tidak menawarkanmu syarat apapun, kan? Orang itu tidak pernah jujur. Jangan sampai kamu tertipu. Jenderal Su hanya penasaran. Bertanya apa harta karun yang saya buat di pusat penelitian dan pengembangan beberapa hari ini. Lalu, kamu sudah bilang? Aku cuma bilang pistol dan ksatria naga lapis baja hitam. Mecha prajurit individu ini kan belum disetujui. Baguslah, baguslah. Lu Ming, mana mechanya? Bukankah kamu membawanya? Tim pengiriman ada di belakang. Jenderal Zhong, ini dia. Ini mecha prajurit individu? Insinyur Lu. Ini yang kamu sebut ringan? Jenderal Zhong. jam tangan ini mengintegrasikan ratusan juta robot nano. Ini adalah satu-satunya baju perang nano di dunia saat ini. Biasanya siaga dalam bentuk jam tangan, mudah dibawa. Benarkah? Bagaimana kalau? Kamu coba dulu dan tunjukkan padaku. Bagaimanapun, kamu yang membuatnya. baik. Sistem terhubung.
Ya ampun. Ini benar-benar mecha? Jenderal Zhong. Mecha prajurit individu, naga obor. Laporan selesai. Bagus. Kurang dari 10 hari. Lu Ming. Kamu telah membuka pintu. Sebuah era baru. Di dalam mecha ini, sudah terpasang sistem sensor neuron. Tidak perlu panel operasi fisik yang rumit. Hanya dengan kesadaran otak, bisa langsung mengendalikannya. Selain itu, ia dilengkapi dengan sistem bantuan. Cerdas paling canggih. Prajurit biasa, cukup memakainya sekali saja. Tidak perlu melalui pelatihan khusus jangka panjang sama sekali. Sudah tahu cara menggunakannya. Tidak perlu pelatihan? Langsung siap tempur? Betul. Selain itu, karena terbuat dari robot nano, ia bisa memanjang dan menyusut otomatis, menyesuaikan dengan berbagai bentuk tubuh. Tapi ada satu hal, jika bentuk tubuh penggunanya terlalu besar, pelindung nano yang terlalu meregang di beberapa bagian mungkin tidak seefektif pada bentuk tubuh normal. Itu saja. Match ini. Ini benar-benar sesuatu yang... Bahkan dalam mimpiku pun aku tak berani membayangkannya. Langsung saja tekan. Aduh, ya ampun. Lu Ming. Apa ini aman? Jenderal Zhong sudah tidak muda lagi. Loh, kalau sampai jatuh atau terbentur, bagaimana nanti? Direktur Gao, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Sistem cerdasnya akan secara otomatis mendeteksi kondisi keseimbangan pengemudi dan menyesuaikan postur secara real-time. Dijamin tidak akan jatuh. Lalu, bagaimana dengan keamanannya? Cangkang tipis ini. Apa benar bisa jadi rompi anti peluru? Permukaan match selalu dilapisi medan energi. Bisa menahan tembakan meriam otomatis kaliber 20 mm ke bawah atau tembakan langsung peluru biasa. Pengemudi dijamin tidak akan terluka. Tentu saja, jika pengemudi tidak siap siaga dan terkena tembakan, daya kejut yang besar tetap akan membuat orang terlempar. Tapi sistem peredam cerdas di dalam match menjamin dia tidak akan terluka karena benturan. Untuk ledakan konvensional, selama tidak langsung menghantam kepala, pengemudi tidak akan terluka. Bagus sekali. Lu Ming, bagaimana dengan sistem senjatanya? Untuk mencapai ringan dan portabel yang ekstrim, aku meninggalkan peluru fisik tradisional. Naga obor ini menggunakan senjata energi murni. Tangan dan dada dilengkapi dengan lubang emisi partikel energi tinggi. Bahu juga menyembunyikan satu set sistem pertahanan otomatis 360 derajat tanpa titik buta, yang dapat secara otomatis mencegat ancaman yang datang. Semuanya senjata energi? Apakah konsumsi energinya bisa bertahan? Inti dayanya adalah reaktor arc miniatur. Ini bisa memasok 6 jam penembakan intensitas tinggi tanpa henti. Jika digunakan untuk terbang, ini bisa mendukung 200.000 km jangkauan kecepatan tinggi, atau 500.000 km jangkauan jelajah. 500.000 km? Itu belasan kali keliling bumi. Betul. Dan ketinggian jelajahnya bisa langsung mencapai orbit dekat bumi. Mecha ini dilengkapi dengan sistem penghangat yang sempurna dan sistem pasokan oksigen. Bahkan jika energinya habis, mengganti bahan reaktornya juga sangat mudah. Lu Ming, maksudmu? Aku sekarang bisa langsung terbang ke langit? Jenderal Zhong, jangan dong. Ini markas besar. Di atas sana semua ada sistem pertahanan udara tingkat tertinggi. Tenanglah sedikit. Jangan sampai impulsif. Benar, kan? Iya. Iya. Anjir, Xiao Gao. Xiao Gao, kalian ini mau merusak rumah, ya? Merusak rumah apanya? Akan ada masalah besar. Direktur Gao. Aku bisa? Bisa apa? Tidak bisa apa? Lu Ming. Kamu tetap di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan menghubungi ATC. Ya ampun. Jangan sampai pesawat tempur kita sendiri menembak jatuh Jenderal Zhong.
Insinyur Lu. Kamu juga di sini? Aku tadi di luar melihat ayahku. Tiba-tiba kaca ruangan ini pecah. Ada bola api meluncur keluar begitu saja. Ada apa ini? Ayahku mana? Jenderal Zhong sedang menguji sendiri meka prajurit individu yang baru. Kamu. Maksudmu, yang terbang dari sini tadi? Itu ayahku. Ya. Lalu Direktur Gao? Dia pergi kemana? Direktur Gao pergi menghubungi ATC. Dia takut pesawat tempur kita mengira Jenderal Zhong sebagai objek terbang tak dikenal dan menembaknya jatuh. Anjir. Sialan, hari ini ada latihan pertahanan udara rendah dengan peluru tajam. Jangan sampai meriam anti pesawat. Menembak jatuh ayah kandungku. Kamu tunggu saja di sini. Lihat kapan ayahku kembali. Sebenarnya, aku bisa langsung menghubungi Jenderal Zhong. Jenderal Zhong, bisa dengar? Jelas banget. Mantap. Mantap sekali. Kecepatan ini? Lebih seru daripada naik roket. Jenderal Zhong, hari ini ada patroli jet tempur. Di bawah juga ada latihan pertahanan udara ketinggian rendah. Bisa saja ditembak kapanpun. Bagaimana kalau Anda kembali dulu? Biarkan saja. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Mecaku ini kan kecil sekali. Radar belum tentu bisa mendeteksinya. Meriam anti pesawat juga belum tentu bisa mengenainya. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Luming, aku cuma mau tanya satu hal. Mecha MU ini, dengan kondisi sekarang, bisa menjamin aku mendarat dengan aman? Bisa sih, tapi Jenderal Zhong. Kalau bisa, berarti tidak ada masalah. Aku main sebentar lalu kembali. Kumatikannya. Aduh. Anjir, benda apa itu yang lewat? Pusat komando. Laporan alarm. Terdeteksi di sisi kanan pesawatku. Benda terbang tak dikenal berkecepatan tinggi. Sangat cepat, sedang mendekat untuk pengintaian. Ya ampun. Orang? Benda terbang tak dikenal di depan, harap perhatikan. Anda telah memasuki wilayah udara negara naga. Segera kurangi kecepatan. Dan identifikasi diri Anda. Jika tidak, saya akan mengambil. Tindakan penembakan paksa. Ulangi, segera identifikasi diri Anda. Identitas? Coba cek di sistem. Tentara Naga. O058. Ini nomor seri jenderal tertinggi. Ini, Jenderal Zhong. Lanjutkan tugas patroli Anda. Jangan ikuti saya lagi. Komando, sudah dikonfirmasi. Itu Jenderal Zhong. Saya melihat Jenderal Zhong di langit. Dia terbang di langit. Tidak, dia tidak naik pesawat. Lapor Komandan Batalion. Radar menangkap benda terbang tak dikenal. Kecepatannya melebihi Mach 3. Langsung menerobos area inti latihan pertahanan udara kita. Apa? 3 Mach. Bukankah area latihan sudah dikosongkan? Serangan musuh. Aktifkan rencana darurat nomor 1. Semua pertahanan udara. Tembak, kunci dan tembak. Hahaha, terlalu lambat. Dengan kekuatan tembak segini, mau menyentuhku? Peralatan dewa macam apa ini? Bisa menari di tengah. Jaringan tembakan jenuh seperti ini, rudal tidak bisa mengejar. Peluru tidak bisa mengenai. Sialan, terus tembak. Mohon instruksi. Cepat hentikan tembakan. Itu Jenderal Hong Bian. Mantap, Luming. Kamu ini benar-benar dewa. Mobilitas mecha naga obor ini benar-benar luar biasa. Rudal-rudal itu cuma makan asap di belakangku. Seumur hidupku belum pernah sesenang ini. Pak Tua Zhong, kamu masih bisa tertawa? Ada apa, Pak Tuasu? Siapa yang membuatmu kesal? Kamu menerobos area latihan Batalion Pertahanan Udara. Membuat formasi mereka kacau balau. Tadi, telepon dari Markas Pertahanan Udara. Sampai ke sini. Kamu tidak terorganisir dan tidak disiplin. Siap-siap saja kena teguran.
Kenapa memangnya? Biarkan saja mereka kasih. Dasar orang tua ini, sudah tua bangka, tidak tahu malu. Aku sudah setua ini, masih peduli sama teguran kecil begitu? Pak Tua Su, kamu tidak mengerti. Kena teguran itu cuma sebentar, tapi keren itu seumur hidup. Lu Ming, benar-benar muda dan berbakat. Aset negara. Jenderal Su, Anda terlalu memuji. Lu Ming, lihat, peralatan tempur darat sudah hampir semua kamu tangani. Tertarik tidak untuk bergabung dengan Angkatan Laut kami? Asal kamu setuju, kapal induk dan kapal selam nuklir, bebas kamu utak-atik. Anggaran tidak terbatas. Hei, Pak Tua Su, kamu keterlaluan. Mencuri orangku di depan mataku sendiri. Tidak punya malu ya? Apa maksudmu, orangmu? Lu Ming adalah aset negara. Kenapa dia harus cuma di sini saja? Lu Ming, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah dulu. Jangan khawatir, semua penghargaan dan hasil audit terakhir akan segera menyusul. Akan segera menyusul. Saya akan segera minta orang untuk mengurusnya secepat mungkin. Nanti akan segera saya kabari. Cepat pergi, cepat pergi. Kalau begitu, Jenderal Zhong, Jenderal Su, saya permisi dulu ya. Pergi sana, pergi sana. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oh ya, jam tangan ini juga bawa pulang. Nanti teknisi akan langsung ke tempatmu. Cepat ambil. Jangan sampai si tua bangka ini dapat kesempatan mencobanya. Foto saya saat memakai mecha itu, kalau dipajang di sana, pasti bikin dia iri seumur hidup. Jenderal Zhong, Anda sempat berfoto juga? Tidak kok. Ada di rekaman CCTV. Tinggal ambil 2 foto. Beres deh. Hei, nak lu, jangan buru-buru pergi dong. Mecha itu, saya. Nak lu, kamu pasti capek. Pulang saja, pulang saja. Sampai jumpa ya. Kalau ada waktu, mampir makan di rumah. Jenderal Zhong tua bangka. Maksudmu apa? Tidak boleh bicara. Nak lu itu orang saya. Apa-apaan orangmu? Dia itu milik negara. Hei, kamu mau ceramahi saya di sini? Lu Ming, secara resmi, sekarang ini. Dia adalah orang Departemen Peralatan kami. Saya masih punya beberapa misi rahasia tingkat tinggi yang harus saya serahkan padanya. Kalian Angkatan Laut mau apa? Kalian bisa ajukan laporan sendiri ke Departemen Peralatan, kan? Kalau menunggu permohonan kalian disetujui. Semuanya sudah basi. Hari ini, orang ini akan jadi milikku. Sepertinya hari-hari ke depan tidak akan membosankan. Anda insinyur kepala Lu, kan? Akhirnya saya bertemu langsung. Saya Suyin, asisten baru Anda. Halo. Insinyur kepala Lu, saya sudah lama mengagumi Anda. Pistol yang Anda kembangkan sebelumnya, penyesuaian selanjutnya dan modifikasi untuk penggunaan tempur, itulah yang saya tangani. Desain Anda benar-benar jenius. Direktur Gao, ada apa ini? Lu Ming, Suyin ini adalah talenta kelas atas yang dipilih melalui seleksi ketat dari atas. Kedatangannya pasti akan memberikan bantuan besar untuk pekerjaan dan kehidupanmu. Dikasih gratis, terima aja. Jangan banyak tanya. Baiklah. Kalau begitu, kedepannya kamu akan bekerja keras. Tidak keras, tidak keras. Kepala Insinyur Lu, apa yang biasanya Anda suka lakukan? Lebih suka manis atau pedas? Minum kopi atau teh? Saya asisten Anda. Apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan? Anda tinggal perintahkan saja. Gadis ini cantik juga. Sifatnya juga baik. Tapi kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres ya? Terlalu agresif itu bukan jual beli. Terserah. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan saja ke kantor pusat RND, biasakan diri dengan lingkungannya. Paman Gao, kali ini terima kasih banyak. Aku sudah memohon pada kakekku lama sekali. Baru dia mau memberiku kesempatan ini. Bagaimana Anda harus bicara pada Lu Ming? Dan bagaimana Anda harus bicara pada Paman Zhong? Anda tahu semua, kan? Anakku, aku tahu. Kamu tenang saja. Tapi aku harus bilang dari awal, kalau Jenderal Zhong tahu kamu di sini, apa yang akan dia lakukan? Yang ini aku tidak bisa hentikan. Tidak apa-apa. Urusan Paman Zhong. Kakekku yang akan urus. Biarkan mereka bertengkar. Aku kerjakan bagianku. Oh ya, Paman Gao, kantor pusat RND. Lewat mana ya? Belok kanan di ujung koridor. Yang paling besar itu. Oke, terima kasih Paman Gao. Aduh, datang juga si nenek kecil ini. Lu Ming, semoga beruntungnya. Yang ini aku tidak bisa bantu. Kepala Insinyur Lu, airnya pas hangatnya. Minum dulu untuk melegakan tenggorokan. Baik. Astaga, kenapa cetak biru ini diletakkan sembarangan? Aku akan rapikan untukmu. Oh ya, Kepala Insinyur Lu, tingkat konversi katup energi ini. Bagaimana Anda menghitungnya? Semalam aku sudah coba hitung berkali-kali, tapi tidak mengerti juga.
Bisa ajari aku? Ini sebenarnya memanfaatkan. Kamu bicara saja. Kamu sudah duduk 2 jam. Aku pijat bahumu ya. Masih terasa ada yang salah. Apa yang salah ya? Suyin, kenapa kamu? Zongtua, hari ini kita rapat untuk membahas aset penting negara. Jangan bahas hal pribadi. Ayo, ke intinya, dasar rubah tua. Aku heran kenapa kamu tiba-tiba. Kamu main belakang sama aku ya? HMPH, sudah kubilang, ini rapat resmi. Jangan bahas hal pribadi. Benar kan, Jenderal Nie? Dasar rubah tua. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Anak tidak berguna. Menikah telat, tidak punya anak pula. Bukan. Ayah, aku. Diam. Rapat. Aku salah apa sih? Salam. Para jenderal. Saya Suyin, asisten kepala Insinyur Lu. Hari ini saya bertugas mencatat rapat. Para jenderal, Semua sudah hadir. Mari kita mulai. Luming, kami memanggilmu kali ini untuk memberimu tugas besar. Jenderal Zhong, silakan katakan saja. Untuk meningkatkan kemampuan serangan taktis negara, gagasan saya begini kita harus mengembangkan semacam senjata kinetik yang super kuat. Entah itu meriam elektromagnetik berenergi tinggi, atau senjata laser yang diringankan, atau senjata berdaya ledak besar yang diperkecil. Dan juga, kita butuh sistem peluncur yang cocok. Ini terutama untuk konfrontasi langsung. Angkatan Laut kami punya kebutuhan yang lebih mendesak. Kita perlu melakukan perombakan total pada kapal induk yang ada sekarang, mengupgrade secara menyeluruh. Kecepatan, daya tembak, dan daya tahan tidak boleh kurang. Kami tidak berencana membangun kelompok tempur kapal induk dalam jumlah besar. Tapi kita harus menggunakan kekuatan terbatas untuk melawan semua kelompok tempur kapal induk Lang. Tentu saja, ini baru gagasan. Luming, seberapa jauh kamu bisa mewujudkannya? Angkatan udara juga tidak boleh ketinggalan. Yang kita inginkan adalah pesawat tempur berperforma super tinggi. Kemampuan penetrasinya harus yang terbaik di dunia. Kecepatannya harus sangat tinggi, sampai radar musuh tidak bisa bereaksi sama sekali. Yang paling penting adalah, harus memiliki kemampuan pengiriman real-time global. Tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Bisa mencapai salah satu saja sudah merupakan terobosan. 3 konsep Luming ini, setiap satunya adalah tingkat kesulitan neraka. Standarnya juga sangat ketat. Kami tidak menuntut semuanya selesai. Ini adalah misi jangka panjang. Coba kamu pertimbangkan baik-baik, dari ketiga arah ini, kamu mau pilih yang mana dulu? Asal kamu setuju, semua sumber daya militer akan kamu gunakan. Para jenderal, saya sudah memilih. Oh? Pilih yang mana? Pasti senjata kinetik saya, kan? Pasti platform peningkatan kapal induk, betul tidak? Ketiga proyek ini, saya mau semuanya. Semuanya? Insinyur Kepala Lu, ini bukan main-main, loh. 3 proyek besar ini, arahnya sangat berbeda. Kalau dikerjakan bersamaan, meskipun seluruh negara mengerahkan kekuatan riset terbaiknya dalam 10 tahun. Belum tentu semuanya bisa selesai. Kalau dipisah-pisah, memang arahnya sangat berbeda. Tapi kalau digabungkan menjadi satu kesatuan utuh, senjata kinetik super kuat sebagai meriam utama, platform terintegrasi berkecepatan super tinggi sebagai badan kapal. Ditambah lagi, pesawat tempur berperforma super tinggi yang bisa dikerahkan secara global sebagai pesawat tempur kapal induk. Lalu kita siapkan juga berbagai fasilitas pendukungnya, sistem tenaganya. Jika ketiga hal ini digabungkan, ini akan menjadi sebuah kapal induk antariksa yang melampaui zamannya. Ya ampun, Luming berani sekali berpikir sejauh itu? Keren banget. Jenderal Su, Jenderal Nie. Kemari sebentar. Anak ini gila kali ya? Kapal induk antariksa? Itu kan. Cuma ada di film fiksi ilmiah. Teknologi di bumi sekarang. Bahkan belum menyentuh ujungnya. Lompatannya terlalu jauh. Menurutku sih, Luming ini masih terlalu muda. Dia tidak mau menyinggung salah satu dari kita bertiga, makanya sengaja membuat rencananya sebesar ini. Menggabungkan 3 hal besar ini, sama sekali tidak mungkin diselesaikan. Tidak peduli apakah dia terlalu ambisius atau tidak, melihat bakat Luming yang luar biasa itu, meskipun dia hanya menyelesaikan rencana kapal induk antariksa ini 10% saja, itu sudah merupakan lompatan besar bagi industri militer negara naga kita. Betul. Bahkan kalau nanti dia cuma bikin platform super cepat, Angkatan Laut kita sudah untung besar. Kalau begitu, biarkan dia bekerja bebas. Kita para sesepuh ini akan mendukungnya. Oke. Lakukan. Sejak Luming datang, dia tidak pernah mengecewakanku. Luming, kami sudah mengerti idemu. Karena kamu punya keberanian ini, negara tidak akan menghambatmu. Kami baru saja berdiskusi, dan memutuskan untuk langsung mengajukan kepada atasan dana awal khusus 100 miliar. Butuh orang, kami sediakan. Butuh uang, kami berikan.
seluruh militer akan memberikan lampu hijau. Mendeteksi host. Memicu misi militer pamungkas. Kapal induk antariksa. Karena desain ini terlalu rumit. Standar terkait dan sejumlah besar cetak biru telah dienkripsi. Silakan host melihatnya di ruang sistem. Hadiah penyelesaian misi 100 miliar dana pribadi, 1000 tahun umur, 500.000 poin teknologi antar bintang. 500.000 poin teknologi antar bintang. Astaga, ternyata proyek besar memang lebih menguntungkan. Dengan poin teknologi ini, nantinya, peralatan sehebat apapun pasti bisa ditukar. Ayo, lakukan. Terima kasih atas kepercayaan ketiga jenderal. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Bagus, anak muda, semangat. Oh, ya, ada kabar baik lagi untukmu. Zulong yang kamu buat sebelumnya, dan Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, semua uji coba lapangan militer sudah berhasil lolos. Sudah lolos. Baguslah kalau sudah lolos. Aku beritahu ya, Panglima tertinggi sangat senang setelah melihat laporannya. Seharusnya hari ini, dia datang sendiri untuk menemuimu, pahlawan besar ini. Hanya saja, negara Sakura akhir-akhir ini berulah lagi di wilayah laut. Membuat masalah. Panglima tertinggi sedang sibuk menangani masalah di sana. Setelah dia selesai dengan urusan itu, dia pasti akan datang sendiri untuk mengadakan upacara penghargaan untukmu. Haha, tidak hanya itu. Petinggi militer sudah bulat memutuskan, match naga obor dan ksatria naga lapis baja hitam akan segera diproduksi massal. Untuk pesanan pertama, kami sudah mengeluarkan perintah. Kami perkirakan akan diproduksi 1000 unit match naga obor, dan 4 unit ksatria naga lapis baja hitam. Pasukan elit negara naga kita akan segera diperbarui total. Tapi Luming, kedua proyek ini kan kamu yang merintis. Inti teknologinya semua ada di kepalamu. Jadi, di sela-sela risetmu kapal induk antariksa, pihak militer berharap kamu bisa sewaktu-waktu memeriksa kedua jalur produksi ini secara acak, untuk memastikan semuanya sempurna. Tidak masalah. Jalur produksi akan saya awasi juga. Tidak akan ada produk cacat yang masuk ke pasukan. Untuk kapal induk antariksa, cetak biru dan arsitektur dasarnya akan segera saya siapkan. Ayo kita mulai. Menurut intelijen rahasia CIA, orang-orang negara naga sedang mengerjakan sebuah proyek super lintas zaman. Di pangkalan yang disebut Pangkalan Buzhou ini. Apapun yang mereka lakukan, ini pasti akan menguras sebagian besar kekuatan dan energi nasional mereka. Pada saat genting ini, mereka pasti tidak akan berani mencari masalah di luar. Nah, ini adalah kesempatan kita. Hegemoni global kita. Sekarang saatnya untuk dipulihkan. Yang mulia menteri, yang mulia ketua, Presiden Anda memanggil saya ke sini pasti karena ini, kan? Haha. Perdana Menteri Takakura, itu alasannya. Karena orang negara naga ingin membuat sesuatu sendiri, kita akan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Rencana sudah disusun. Elang akan memimpin semua sekutu barat untuk meluncurkan tingkat tertinggi sanksi teknologi. Semua semikonduktor canggih, bahan kedirgantaraan langka. Semuanya akan dilarang untuk negara naga. Pada saat yang Bukan sama, semua. aset teknologi mereka Di luar negeri, Saya ingin mereka bahkan tidak bisa membuat satupun skrup berkualitas tinggi yang memenuhi standar. Lalu, apa yang perlu dilakukan negara Sakura? Kalian di sini saja. Provokasi mereka habis-habisan. Sita kapal nelayan mereka. Kirim kapal perang. Berkeliaran di perairan teritorial Pulau Diaoyu. Biar mereka kewalahan. Biar mereka tidak bisa. Fokus pada penelitian. Kami akan kirim armada ke-7 untuk mendukung kalian di Asia Pasifik dalam latihan militer skala besar yang belum pernah ada sebelumnya. Paham. Selama kita terus menekan negara naga demi menjaga proyek super itu, hanya bisa menelan pahitnya kekalahan. Saat itu, kita bisa mengambil kesempatan untuk memeras mereka habis-habisan. Kalau mereka tidak bisa mempertahankannya, itu lebih baik lagi untuk kita. Persetujuan 3 angkatan sudah tiba. Rekan-rekan, mulai sekarang. Pengembangan kapal induk antariksa Kunlun resmi dimulai. Sistem, tampilkan antar muka toko. Barang yang bisa ditukar. Dengan poin teknologi antariksa. Memang mantap, ya, tapi sekarang tidak perlu buru-buru. Lebih baik pakai sistem teknologi dasar gratis yang sudah ada. Untuk meningkatkan level teknologi bumi kita secara keseluruhan dulu. Nanti setelah fondasinya kuat, kalau tukar teknologi level tinggi lagi, harganya bakal jauh lebih murah. Pak Insinyur Lu, yang Anda minta, daftar koordinasi lembaga riset seluruh negeri, sudah saya selesaikan semuanya. Para kepala lembaga riset papan atas, sudah siap siaga, sedang menunggu perintah di semua lini. Siap mulai kerja kapan saja. Mantap. Selanjutnya, Kita harus pecah proyek Kunlun yang sebesar gunung ini. jadi banyak subproyek kecil. Lalu sebarkan secara presisi. Luming, saya dan tim sudah pakai daftar yang kamu kasih. Mulai di seluruh dunia pengiriman logistik darurat. Kerja keras, Direktur Gao.
Bahan dirgantara langka. dan semikonduktor kelas atas. Bagaimana kabarnya? Stok dan kapasitas dalam negeri sudah dipacu habis-habisan. Tapi kekurangannya masih gede banget. Kami lagi pakai beberapa jalur rahasia di luar negeri buat belanja besar-besaran. Dananya sudah cair semua. Oke, begitu bahan datang, semuanya bisa langsung jalan. Dini hari tadi, Elang mengumumkan terhadap negara naga mulai sanksi teknologi level tertinggi. Lalu banyak negara barat ikut nyusul putus total buat negara naga semikonduktor kelas atas dan bahan langka buat antariksa. Barengan sama itu Badan Keamanan Laut Negara Sakura di perairan Laut Timur paksa tahan 3 kapal nelayan samudera negara naga dan tangkap 17 nelayannya secara ilegal. Kapal fregat negara Sakura udah masuk perairan Pulau Diaoyu buat patroli terus terang-terangan naik pulau. Pasang bendera buat pamer kekuatan. Armada ke-7 Elang udah gerak ke perairan Laut Timur. Juru bicara militer Elang ngeluarin pernyataan belak-belakan. Gak bakal tolerir negara naga ubah status quo kawasan. Kalau negara naga main senjata, Elang bakal turun tangan langsung secara penuh. Sialan, mereka udah gak punya malu sama sekali. Gao. Jalur impor dari luar negeri sebenarnya gimana? Putus semua. Yang tadinya udah deal pemasok bahannya uang denda kontrak aja mereka gak mau langsung batalin kontrak sepihak. Yang paling bikin kesel tuh. Kita punya satu batch yang udah dimuat kapal dan keluar pelabuhan logam langka itu. Di tengah jalan, dicegat paksa oleh kapal perang Elang. Keterlaluan. Mereka memprovokasi batas kesabaran kita. Dan secara teknologi, Mereka mencekik kita. ini mereka ingin membunuh Kunlun sejak dini. Sistem intelijen mereka bekerja sangat keras ya. Jenderal Zhong, Direktur Gao, Perpustakaan Material mengirim laporan darurat. Stok paduan titanium khusus dan material komposit tahan suhu tinggi sudah habis. Tanpa bahan inti ini, baju zirah luar Kunlun bahkan tidak bisa dibuat sepotong pun. Selesai sudah. Tanpa material canggih, Yang dilarang ekspor ini Kemajuan riset dan pengembangan kita. akan terhenti setidaknya beberapa tahun. Mungkinkah kali ini, kita benar-benar akan dihancurkan oleh Barat? Karena mereka menyimpan material canggih. seperti harta karun. Kalau begitu kita tidak akan menggunakannya. Tidak menggunakannya? Luming, jangan bercanda. Kunlun itu harusnya untuk perjalanan di luar angkasa, kalau tidak pakai logam langka. Apa mau pakai seng? Direktur Gao, Sekarang juga. Hubungi pabrik baja dan tambang tanah jarang di dalam negeri. Minta kirim lagi elemen tanah jarang paling dasar. Baja karbon biasa? Kepala Insinyur Lu, baja karbon biasa ini, bahkan gesekan atmosfer dan suhu tinggi saja tidak tahan. Bagaimana mungkin dipakai untuk membuat kapal induk antariksa? Itu dulu. Aku baru saja mengembangkan satu set material baru dengan formula sintesis. Cukup dengan mencampurkan elemen tanah jarang dengan proporsi tertentu ke dalam baja karbon. Maka strukturnya akan berubah total. Ayo, ikut aku ke lab. Sampelnya sudah kubuat. Luming, jadi ini yang kamu maksud? Material lambung kapal baru yang disintesis dari baja karbon biasa dan tanah jarang? Betul. Mulai tesnya. Item pertama, tes suhu ekstrim, mulai. Ya ampun. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda meleleh atau berubah warna. Ketahanan suhunya ini lebih baik dari yang sebelumnya. Bahan isolasi panas impor kelas atas jauh lebih kuat dari itu. Cepat uji kekerasannya dan daya tahannya terhadap benturan. Uji kekerasan dimulai. Ganti dengan mata bor berlian berkekuatan tinggi. Tekanan maksimum. Insinyur Kepala Lu, Jenderal Zhong. Datanya sudah keluar. Bahan ini, struktur molekulnya sangat stabil. Kekerasannya melebihi paduan titanium terbaik. di dunia saat ini, 10 kali lipat. daya tahan benturannya langsung maksimal. Luming, Kamu ini benar-benar dewa. Dengan resep ini, kita bisa punya bahan. Sebanyak yang kita mau. Langsung menghancurkan. Blokade mereka. Bagus. bagus. Elang kira, dengan memutus pasokan bahan,
Mereka bisa memaksa kita tunduk. Mimpi. Aku akan segera melaporkan ini ke nomor 1. Sanksi dari Elang, kita tidak takut. Para hadirin sekalian, ini adalah nelayan negara naga yang melanggar batas secara ilegal. Ini adalah bukti nyata perlawanan hukum secara kekerasan. Yang lebih mengerikan lagi adalah, berdasarkan intelijen akurat kami, yang disebut pangkalan Buzhou milik negara naga itu, sama sekali bukan proyek penelitian ilmiah, melainkan sedang diam-diam mengembangkan senjata luar angkasa pemusnah massal. Mereka mencoba mendominasi luar angkasa. Tapi saya ingin menyerukan di sini, luar angkasa adalah milik umat manusia. Luar angkasa adalah milik kita semua. Perwakilan negara Sakura benar. Sudah 2 bulan nih. Negara naga nggak kasih respons sama sekali. Negara naga lagi gencar banget nutup-nutupin berita. Mereka lagi gila-gilanya nyensor informasi. Nolak segala bentuk komunikasi internasional. Sikap kayak gini jelas tanda kalau mereka lagi panik dan merasa bersalah. Saya mewakili dunia bebas, menyerukan kepada seluruh negara di dunia buat bersatu padu, menekan negara naga. Akan menerapkan sanksi paling ketat, baik teknologi maupun ekonomi. Kecuali negara naga segera membuka tanpa syarat Pangkalan Buzhou dan menerima inspeksi penuh dari PBB dan kami. Jika tidak, kami tidak akan tinggal diam. Melihat tindakan yang mengancam keamanan seluruh umat manusia ini. Diprovokasi oleh Elang dan negara-negara lain. Komunitas internasional memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada negara naga. Sebagian masyarakat domestik juga menyatakan kekhawatiran tentang posisi internasional negara kita. Para perampok ini, karena teknologi mereka kalah, mereka mulai memainkan trik kotor, tekanan politik, menyebarkan rumor, dan bahkan ingin memaksa memeriksa pangkalan kita untuk mencari tahu rahasia. Mimpi saja. Tapi, opini publik internasional sekarang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Netizen di dalam negeri setiap hari melihat berita palsu ini, jadi mereka juga cemas dan panik. Dana kita sekarang diawasi ketat, sulit untuk dicairkan. Jenderal Zhong dan kedua rekannya harus meminjam dari berbagai tempat agar kita bisa bertahan. Ternyata kalau gerakannya besar, hal-hal yang bisa terpengaruh juga semakin banyak. Tapi modal awal kita besar, jadi badan utamanya sudah hampir selesai. Ini sungguh luar biasa. 2 bulan saja. Kerangka utamanya sudah benar-benar kerja keras. Lu Ming, kamu dan timmu bekerja siang malam, menciptakan keajaiban. Ini baru kerangkanya. Jantung dan taring asli kapal induk antariksa ada di ruang kendali. Suin, bagaimana dengan mesin anti-gravitasi mode ganda dan komponen inti mesin fusi tokamak? Sudah diuji coba? Insinyur Lu, semua data pengujian sudah keluar. Output energi mesin fusi sangat stabil. Daya angkat modul anti-gravitasi jauh melebihi standar desain awal kita sebanyak 300%. Bagus. Dengan jantung ini, Kunlun akan memiliki kemampuan tempur di orbit dekat bumi. Bukan hanya itu. Sistem peluncuran pesawat tempur, modul artileri bertenaga tinggi, dan sistem stasiun informasi seluruh kapal semuanya selesai dibangun secara bersamaan. Tingkat kompatibilitasnya sempurna. Konfigurasi kekuatan militer kita sekarang sudah terlalu kuat. Bagus sekali. Orang-orang elang itu, kalau di PBB, mereka tahu monster apa yang kita buat 2 bulan ini. Aku yakin. Mereka akan ketakutan sampai menelan draft resolusi itu. HMPH. negara naga sampai sekarang tidak berani bersuara. Sepertinya riset mereka benar-benar lumpuh total. Yang disebut ketegasan, itu hanyalah gertakan. Direktur memang cerdas. Mereka pasti kekurangan dana sekarang, teknologi terhambat, dan sedang pusing 7 keliling. Hubungkan ke satelit nomor 7. Gunakan satelit pengintai kita yang paling canggih. Lewati jaringan gangguan konvensional mereka. Aku ingin melihat dengan jelas apa rongsokan yang mereka sembunyikan di pangkalan Buzhou dan dok kapal Tiangong. Siap. Satelit sudah mengubah orbit. Sedang mendekati target. Lensa optik presisi tinggi.
Mulai menangkap. Gambar sudah kembali. Ada apa ini? Sinyal terputus. Tidak, bukan sinyal terputus. Lensa satelit kita, Dibutakan paksa. oleh sistem pertahanan luar angkasa. Yang tidak dikenal. Seluruh layar penuh gelombang interferensi frekuensi tinggi. Tidak bisa ditembus sama sekali. Tidak mungkin. Ini satelit kami. Dengan akurasi tertinggi. Bagaimana mungkin mereka bisa mencegatnya dengan akurat? Negara naga. Apa sebenarnya? Yang mereka sembunyikan di bawah tanah? Bahkan satelit pengintai elang pun tidak bisa mendapatkan informasi substansial. Hanya menggunakan sistem interferensi sebagai penutup. Sepertinya negara naga benar-benar sedang bertahan mati-matian. Bahkan cara untuk menutupi ketidakmampuan mereka sudah habis. Haha. Ada elang yang mendukung kita di belakang. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil inisiatif. Sampaikan perintahku. Segera kirim pasukan penyerang pasukan bela diri maritim ke Pulau Diaoyu untuk patroli bersenjata. Aku ingin seluruh dunia melihat bahwa negara naga sekarang hanyalah seekor harimau ompong. Menurut berita terbaru dari depan, Angkatan Laut Bela Diri Negara Sakura secara terang-terangan mengabaikan kedaulatan negara kita. Mereka mengirim pasukan penyerang bersenjata di perairan dekat Pulau Diaoyu milik kita, melakukan apa yang mereka sebut patroli rutin. Tindakan provokatif semacam ini memicu kemarahan besar dari rakyat kita. Seluruh internet gempar. Banyak netizen secara spontan meninggalkan komentar, mendesak militer untuk segera mengirim pasukan, merebut kembali pulau-pulau itu, dan mempertahankan martabat negara. Luming, lihat. Di luar sana sudah kacau balau. Si Takakura Wase dari negara Sakura benar-benar sudah gila. Menggunakan alasan elang, dia langsung mengirim pasukan penyerang ke depan pintu rumah kita untuk pamer kekuatan. Netizen di dalam negeri sekarang sangat marah. Luming, lihat. Apa kita perlu menghentikan sebentar kemajuan riset dan pengembangan pangkalan? Jenderal Zhong dan yang lainnya sudah agak kewalahan. Direktur Gao, aku punya dana, investasikan saja dulu. Ini sudah tahap akhir. Bonusmu itu cuma 200-300 juta. Tidak cukup. Cukup kok. 3 hari lagi, semua modul persenjataan, kapal induk antariksa Kunlun, dan sistem tenaga sudah selesai didebuk. Secepat itu, 3 hari? Luming. kudengar kamu cuma butuh 3 hari untuk menyelesaikan semua penelitian dan perakitan. Aku sampai menunda semua pekerjaanku, dan sengaja mengajak kalian untuk melihat hasilnya. Jenderal, aku tidak akan membuat Anda dan para jenderal kecewa. Silakan lihat layar besar. Ukuran ini, kapal induk bertenaga nuklir elang di depannya hanyalah mainan. Para jenderal, uji coba sistem penuh pertama kapal induk antariksa Kunlun sudah siap. Mulai. Penerbangan anti-gravitasi yang bagus. Kecepatan ini, bagaimana dengan sistem senjata dan daya tekan tempurnya? Uji coba senjata utama siap. Target terkunci. Meriam laser energi tinggi terisi penuh. Tembak. Formasi pesawat tempur kapal induk menyerang. Mengerikan sekali. Kemampuan serangan dimensi berbasis ruang angkasa ini, semua sistem pertahanan udara di seluruh bumi, di hadapannya, hanyalah besi tua tak berguna. Aku tahu. Luming tidak akan mengecewakan kita. Anak muda, kamu benar-benar melakukan hal yang luar biasa. Kamu telah menciptakan penjaga stabilitas bagi negara kita. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kita punya senjata raksasa negara yang bisa mengalahkan seluruh dunia ini. Aku ingin lihat nanti. Siapa lagi yang berani menindas negara naga kita? Jenderal, ini baru pencegahan militer konvensional. Sebenarnya, Kunlun masih punya fungsi taktis yang sangat istimewa. Oh? Fungsi apa lagi? Uji coba pemblokiran sinyal absolut regional. Kami sudah menguji matriks gangguan Kunlun sebelumnya. Begitu diaktifkan, itu cukup untuk secara stabil memengaruhi dan memutus semua sinyal elektronik, gelombang radar, dan komunikasi satelit dalam radius 100 km. Saat ini, Kunlun, selain dari internal kita, tidak ada yang bisa menembusnya. Jalur super rahasia nggak bakal ada yang bisa lihat kecuali dilihat langsung dari jarak dekat. Radius 100 km sekeliling. Sampai 3 jam lamanya. Mantap.
Awalnya aku masih was-was soal kerahasiaannya, makanya aku pilih waktu sekarang tepat. Di jam segini, di posisi orbit rendah, bumi sana mustahil bisa dilacak siapapun. Nggak nyangka juga Kunlun nggak cuma bisa pertahanan aktif, tapi juga bisa ganggu sinyal langsung. Nah, kalau begitu, looming saatnya kita maju buat negara. Selalu siap. Perintah diaktifkan mode siluman menyeluruh. Siap. Mode stealth sudah jalan. Medan energi super kuat, output daya dimaksimalkan, matriks pengganggu. Jamming seluruh spektrum frekuensi. Sinyal masuk. Pesan dari Istana Kaisar, suara syukur rakyat. Lapor, semua sinyal radar hilang total. Komunikasi satelit putus total. Kita kena blokir sinyal habis-habisan. Sialan, serang balik. Buka tembakan. Taruh senjata kalian dan menyerang. Kalian siapa sebenarnya? Berani-beraninya menyerang parlemen negara Sakura. Nyonya Takakura, angkat teleponnya. Tapi sekarang tidak ada sinyal. Aku bilang angkat teleponnya. Yang Mulia Perdana Menteri, tamat sudah. Semuanya tamat. Pangkalan Yokosuka hancur total. Semua senjata dan peralatan kami menguap dalam sekejap. Negara naga. Ada mecha super setinggi ratusan meter. Itu monster. Itu dewa. Kami sama sekali tidak bisa melawan. Kalian sebenarnya mau apa? Dengar baik-baik. Negara naga kami tidak ingin di kemudian hari mendengar sedikit pun berita tentang apa yang terjadi malam ini. Bahkan sedikit pun. Jika ada negara manapun, karena kejadian hari ini, mengajukan pertanyaan kepada negara naga kami. Atau jika petinggi negara Sakura kalian meninggalkan negara secara pribadi tanpa melapor kepada negara naga kami. Atau jika kami tidak bisa melacak sinyal pengawasan yang kami pasang pada kalian. Dalam 5 menit, negara naga akan melancarkan operasi pemenggalan kepala skala penuh terhadap negara Sakura. Saya mengerti. Saya pasti akan merahasiakannya. Tapi, sejak kapan kalian memantau kami? Itu tidak perlu kamu tahu. Tapi sekalian saja aku ingatkan, elang juga dalam pantauan kami. Jangan coba-coba mencari bantuan mereka. Bahkan elang pun dipantau mereka. Seberapa mengerikan kekuatan negara naga sekarang? Semua komunikasi di Kyoto kalian sudah terputus. Setelah pulih nanti, dalam beberapa menit, tuanmu akan meneleponmu menanyakan situasi. Apa yang boleh dikatakan? Apa yang tidak boleh, pikirkan sendiri. Selain itu, hal-hal yang kamu lakukan terhadap negara naga kami sebelumnya, aku harap kamu tahu bagaimana menyelesaikannya. Baik. Mundur. Lu Ming, aku ada pertanyaan. Kamu menyuruh Zhong Liang bilang kepada petinggi negara Sakura itu, kalau kita memantau mereka, bahkan elang pun dipantau. Padahal kita jelas-jelas, tidak ada satupun kamera pengawas yang dipasang. Apa mereka tidak takut ketahuan? Peduli amat, kita tidak punya kamera pengawas, mereka juga tidak tahu, kan? Hahaha. Dasar kau ini, memang kau yang paling tahu caranya.
Takakura Wase, apa yang sebenarnya kalian lakukan di Kyoto? Kenapa semua sinyal hilang untuk sementara waktu? Apa terjadi sesuatu yang besar? Tuan Wilson, ada situasi darurat di sini yang perlu diselesaikan. Saya akan menelepon Anda nanti. Yang Mulia Perdana Menteri, orang-orang negara naga sudah pergi. Apa kita perlu segera melaporkan semuanya kepada Elang dan meminta bantuan? Tadi mereka bilang soal kamera pengawas, mungkin itu hanya gertakan. Meminta bantuan? Apa isi otakmu itu? Pangkalan Yokosuka menguap dalam sekejap. Belasan mecha yang sama sekali tidak bisa dipahami. Baru saja mereka mengarahkan senjata ke kepala kita. Kau bilang kita bisa meminta bantuan dengan apa? Apa kau ingin menyeret kita semua untuk mati bersama? Mulai sekarang, kita harus melakukan apa yang dikatakan negara naga. Siapapun yang berani main belakang, aku akan tembak mati dia duluan. Aku harus segera menunjukkan sikapku pada negara naga. Takakura Wase, kau berani menutup teleponku. Kau lebih baik memberiku penjelasan yang masuk akal. Wilson, aku sudah lama menahan diri. Kalian Elang setiap hari memprovokasi di wilayah Asia Timur, merusak keseimbangan regional. Kalian sama sekali tidak peduli dengan hidup mati kami. Benar-benar tidak manusiawi. Apa katamu? Kau gila. Tunggu. Komunikasi di Kyoto tadi lumpuh. Apa negara naga? Memberi tekanan pada kalian, mereka menyandera kalian. Kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin? Kau berubah secepat ini? HMPH, singkirkan delusi paranoidmu itu. Komunikasi lumpuh karena kami melakukan uji coba senjata elektromagnetik di sebuah pangkalan militer, dan terjadi kesalahan, hanya ledakan energi elektromagnetik saja. Perubahan sikap kami terhadap negara naga. Ini hasil musyawarah para petinggi kami. Kami harus bertanggung jawab atas masa depan kami sendiri. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Sampai jumpa. Segera buat pengumuman. Pertama, secara terbuka minta maaf atas semua sanksi sebelumnya terhadap negara naga. Kedua, segera bebaskan semua awak kapal negara naga yang ditahan tanpa syarat. Ketiga, mengenai kerugian yang ditimbulkan pada negara naga, semua yang terkait harus dibayar sesuai ketentuan. Bayar ganti rugi penuh. Yang Mulia Perdana Menteri, ganti rugi penuh? Bukankah itu terlalu baik untuk mereka? Kehormatan kekaisaran kita. Bodoh. Kehormatan apa? Kita akan mati. Kehormatan apaan sih? Yang Mulia Perdana Menteri, Saya baru saja berpikir dengan cermat. Saya baru saja mengunjungi sebuah laboratorium hari ini. harus dilakukan pemeriksaan ketat. Saya tidak membawa Perangkat elektronik apapun. Saya masih memakai gelang ini. Jika saya diawasi oleh perangkat pemantau. Dia pasti akan melapor. Tapi sekarang tidak. Tidak ada CCTV. Negara naga bisa langsung masuk ke gedung parlemen kita yang paling ketat penjagaannya. Bisa langsung menghancurkan pangkalan militer Yokosuka. Membuat semua radar tidak berguna. Coba tebak. Apakah mereka punya kemampuan untuk membuat sistem pengawasan tanpa perangkat elektronik? Meskipun mereka tidak punya. Lalu kenapa? Mereka mungkin tidak punya CCTV. Tapi mereka pasti punya kemampuan untuk memenggal kita semua dalam waktu singkat. Jangan sampai kita semua celaka. Dasar serigala bermata putih tak tahu diuntung. Takakura Wase tidak hanya meminta maaf secara terbuka kepada negara naga, tapi juga harus membayar ganti rugi maksimal. Rencana sanksi gabungan kita benar-benar jadi bahan tertawaan dunia. Sekarang bukan hanya negara Sakura, beberapa negara besar Eropa juga semalaman mencabut sanksi terhadap negara naga. Mereka melihat negara Sakura berbalik arah dan merasa ada yang tidak beres. Selesai. Negara naga sekarang sudah bukan lagi, tidak ada yang bisa menekan kita lagi. Rekan-rekan sekalian, peristiwa yang terjadi belakangan ini, saya yakin kalian semua sudah tahu. Kita tidak hanya berhasil mematahkan blokade teknologi musuh, tetapi juga membuat negara-negara adidaya yang ingin mencekik kita menundukkan kepala mereka yang angkuh. Semua ini tidak lepas dari pahlawan di balik layar kita. Sekarang, saya akan membacakan keputusan tertinggi negara naga, menganugerahkan tim pengembang Kunlun seluruh anggotanya, penghargaan kelas 1 secara kolektif. Menganugerahkan kepala desainer Kunlun, Lu Ming, medali pahlawan teladan kelas 1, dan mempromosikannya secara luar biasa menjadi Letnan Jenderal Negara Naga.
Letnan Jenderal di usia 20-an? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah negara naga kita. Dari seorang pemilik toko model di pinggiran kota, langsung menjadi Letnan Jenderal. Anak ini, Lu Ming, benar-benar memberi kita kejutan yang luar biasa. Ini adalah pahlawan sejati yang tiada duanya. Lu Ming, Kamu adalah sebuah keajaiban. Dan juga masa depan negara naga. Pakaian ini sangat pantas untukmu. Terima kasih, Komandan. Halo semuanya, saya Lu Ming. Beberapa bulan lalu, saya hanyalah seorang pemilik toko model biasa di pinggiran kota. Setiap hari, saya pusing memikirkan uang sewa ratusan yuan. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini hari ini, mengenakan seragam jenderal ini yang melambangkan kehormatan tertinggi. Tapi saya ingin memberitahu kalian, saya melakukan semua ini, mengetik keyboard siang malam, berkali-kali hampir mati mendadak di laboratorium. Bukan demi pangkat militer yang gemilang ini, apalagi demi kehormatan pribadi. Saya hanya ingin melindungi negara kita, melindungi tanah di bawah kaki kita ini, yang diwarnai merah oleh darah para pendahulu kita yang tak terhitung jumlahnya. Selama 100 tahun, kita pernah dipukul dan diremehkan. Tapi mulai hari ini, kita tidak perlu lagi melihat muka siapapun. Kedepannya, saya akan terus mengembangkan peralatan yang lebih canggih. Baik itu di laut dalam atau luar angkasa, baik itu mecha atau kapal bintang. Saya akan mewujudkannya satu persatu. Saya ingin negara kita selalu dan selamanya, biar gak ada lagi yang berani nindas kita. Aku mau rakyat kita bisa hidup tenang dan makmur, turun-temurun. Mantap. Negara Naga Jaya. Negara Naga Jaya. Ada apa nih? Perhatian seluruh pasukan. Langsung aktifkan siaga tempur tingkat 1. Lindungi sang pemimpin. Segera masuk ke pangkalan Guzu. Cepat. Pak Komandan, Observatorium Ibu Kota baru kirim peringatan tingkat tertinggi. Beberapa menit lalu, di tepi luar awan Oort, muncul sebuah ruang tak dikenal yang sangat besar. Titik distorsi, alias lubang cacing. Ada jumlah yang sangat masif objek terbang buatan sedang melakukan lompatan. Itu armada alien. Mereka gak nyembunyiin diri, langsung ngebut ke bumi. Hitung dari kecepatan sekarang, perkiraan setahun lagi bakal lewatin orbit Mars. Rute langsung ke planet biru. Setahun. Cuma setahun. Pak Komandan, Elang, kelompok yang paling suka lihat dunia ribut ini. Elang, NASA di sana juga mendeteksi lubang cacing, tapi sistem kerahasiaan mereka benar-benar seperti saringan bocor. Berita itu langsung bocor ke seluruh jaringan. Sekarang sudah tidak bisa ditahan lagi. Bagaimana mereka menanganinya? Mereka malah bersikap pasrah. Langsung mengumumkan ke seluruh dunia tentang invasi alien. Faktanya, mereka malah bersikap Sekarang pasrah. seluruh dunia dilanda kepanikan ekstrim. Di negara kita juga terjadi kegemparan. Bursa saham anjlok. Orang-orang berebut membeli kebutuhan pokok. Tapi yang paling menjengkelkan adalah Elang malah memanfaatkan ini untuk mengeluarkan perintah penyelamatan global. Mereka menyerukan semua negara di dunia untuk menyerahkan sumber daya inti mereka, memusatkan kekuatan untuk mendukung teknologi elang. Bahkan mereka secara terang-terangan ingin secara paksa mengikat industri manufaktur negara naga kita, meminta kita membuat senjata untuk mereka. Melawan alien. Untuk menarik dunia, Elang langsung mengumumkan teknologi pesawat tempur generasi ke-6 terbaru mereka. Sekarang, beberapa negara barat itu langsung setuju, mengumumkan akan mengikuti perintah Elang. Kita mengandalkan diri sendiri, bukan belas kasihan orang lain. Memalukan. Di saat hidup mati umat manusia, mereka masih saja melakukan hegemoni. Begitu terus. Apa mereka benar-benar berpikir pesawat tempur generasi ke-6 yang rusak itu bisa menahan armada alien? Mereka ini ingin, dengan memanfaatkan krisis global ini,
menguasai seluruh dunia, menempatkan diri mereka sebagai penguasa mutlak. Jika krisis ini berlalu, Elang akan menjadi penguasa bumi yang sesungguhnya. Jika krisis ini tidak berlalu, tidak akan ada masa depan. Bagus. Aku juga tidak percaya Elang punya kemampuan untuk mengemban tugas menyelamatkan umat manusia ini. Teknisi kita sudah melakukan evaluasi. Kunlun, jika dihitung berdasarkan perbedaan generasi saat ini, setidaknya generasi ke-9, Lu Ming, tantangan sesungguhnya telah tiba. Menghadapi armada alien ini, apa kamu punya keyakinan? Komandan, tentang armada alien ini, kita belum tahu apa-apa. Tingkat teknologi mereka, mungkin mereka sudah berabad-abad lebih maju dari kita, bahkan di luar bayangan kita. Tapi aku akan memilih bertarung sampai akhir. 500.000 poin teknologi antar bintang yang udah kukumpulin mati-matian selama beberapa bulan ini, akhirnya saatnya dipakai. Armada alien? Mari kita lihat, apakah tembakan kalian yang lebih dahsyat, ataukah perpustakaan teknologiku yang lebih kuat. Bagus. Cukup dengan perkataanmu itu. Elang, mau memanfaatkan invasi alien untuk mendominasi? Hanya dengan beberapa pesawat generasi ke-6 yang disebut-sebut itu, sudah mau mengintegrasikan seluruh dunia? Mimpi di siang bolong. Masa depan umat manusia tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Zongbeihe, sampaikan perintahku. Segera aktifkan siaran langsung global tingkat tertinggi. Sudah saatnya dunia melihat apa itu kekuatan sejati. Maksud Jenderal. Kita akan secara penuh mengungkapkan video asli Mecha Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, Mecha Prajurit Individu Naga Obor, dan kapal induk antariksa Kunlun. Dengan kekuatan nyata, kita akan menenangkan hati rakyat global, mengintegrasikan seluruh dunia, dan sumber daya untuk melawan musuh kuat bersama. Lu Ming, ini adalah hasil kerja kerasmu. Ini adalah hasil kerja kerasmu. Anda setuju? Senjata yang dibuat oleh pimpinan, itu memang untuk melindungi umat manusia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Baik, laksanakan segera. Selesai. Semuanya hancur. Kapan sebenarnya Huaxia membuat monster seperti ini? Kapal induk antariksa? Ini sama sekali. Bukan produk dari zaman kita ini. Opini publik di seluruh dunia. Sudah benar-benar berbalik. Eropa, Afrika, Amerika Selatan, negara-negara yang awalnya berniat mengikuti perintah penyelamatan global kita. Sekarang semuanya berbondong-bondong mendekati negara naga. Mereka menyatakan bersedia memberikan semua sumber daya kepada Huaxia, memohon perlindungan Huaxia. Mulai sekarang, planet biru ini pasti akan didominasi oleh Huaxia. Kita benar-benar tidak punya harapan lagi. Wilson, kamu terlalu pesimis. Mungkinkah armada alien yang disebut-sebut itu tidak sekuat yang terlihat di rekaman pengawasan? Mungkin mereka hanya tampak hebat dari luar saja? Bahkan kalau kita nggak kerja sama-sama Tiongkok. Modal kita sebagai elang yang hebat cukup buat lewatin krisis ini. Tuan Presiden, Anda jangan cuma menghela napas. Mike, maksud kamu apa? Tuan Presiden, coba lihat bintang-bintang itu. Bumi ini buat umat manusia. Cuma sebuah buayan. Dan kita sekarang, teknologi kita, keluar dari buayan ini aja masih susah. Jujur aja. Kita ini paling banter bayi yang masih nyusu. Tapi alien itu? Mereka udah kuasai. Teknologi lompat ruang. Bisa nyebrang antar bintang. Langsung tembus lubang cacing. Terus lari ke sini. Tuan Presiden, menurut Anda, orang dewasa yang bisa lari nyebrang galaksi mau lawan anak kecil yang masih di buayan, belum disapih. Susah apa? Baiklah. Kalian rapat aja buat putusin mau ngapain. Ngeri banget. Ini nggak ada hubungannya sama kita, kan? Ini negara naga sendiri yang membocorkannya. Yang mulia Perdana Menteri, tenanglah. Negara naga membocorkannya di saat genting ini. Pasti untuk menghadapi alien. Pasti tidak ada hubungannya dengan kita. Baguslah, baguslah. Tapi yang mulia Perdana Menteri, sekarang seluruh dunia berpihak pada negara naga. Ini kesempatan terakhir kita untuk menunjukkan sikap kita. Jika kita ragu lagi, begitu alien datang, negara naga tidak mungkin terpecah perhatiannya. Untuk melindungi kita. Kamu benar. Segera hubungi Kementerian Luar Negeri Negara Naga. Sampaikan rasa hormat tertinggi kita. Beritahu mereka, semua sumber daya negara Sakura akan dicurahkan sepenuhnya. Mineral, dana, tenaga kerja. Selama Huaxia meminta, kita akan berikan semuanya gratis kepada Huaxia. Cepat, cepat.
Insinyur Lu. Baru saja ada kabar. Negara Sakura, negara matahari tak terbenam, negara Galia, Elang, dan 120 negara lainnya sudah menandatangani perjanjian transfer sumber daya tanpa biaya. Saat ini, 80% logam langka global, 90% kapasitas industri, dan semua ilmuwan top sekarang sepenuhnya dialihkan ke pangkalan Buzhou kita. Di saat hidup dan mati begini, kita harus fokus dan bekerja sama. Terdeteksi bahwa rumah host Menghadapi ancaman tingkat kiamat, sistem mengaktifkan misi utama murni hadiah pertama. Persyaratan misi, lindungi rumah. Hadiah misi, 10.000 tahun umur, 100 juta poin teknologi ekonomi. Misi utama sudah datang. Kalau begitu, mari kita mulai. Secara resmi meluncurkan proyek utama benteng tata surya. Kita akan menggunakan sistem bumi bulan sebagai titik tumpu, dan sabuk Kuiper sebagai garis depan, untuk membangun matriks meriam orbital rasi bintang Tianyuan. Pada saat yang sama, aktifkan Kunlun, Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, dan baju Zirah Naga Obor untuk peningkatan kekuatan tempur spektrum penuh. Kita akan menjadikan langit berbintang ini zona terlarang bagi peradaban alien. Jenderal Lu, semua teleskop radio di seluruh dunia secara bersamaan menangkap sekelompok sinyal frekuensi tinggi. Arah sumbernya dari awan Oort. Armada alien. Terima dan dekode. Peradaban asli bintang biru. Kami adalah armada arus liar. Berdasarkan perjanjian perintis antar bintang arus liar, Sektor bintang ini telah dimasukkan ke dalam zona pengumpulan arus liar. Kalian diberi waktu 1 tahun bumi untuk sepenuhnya pindah. Setelah waktu habis, kami akan melakukan pembersihan total di bintang biru. Pindah? Kita mau kemana? Kita tidak punya teknologi migrasi massal antar bintang. Ini pembantaian. Kita bisa pergi kemana? Kita tidak bisa pergi. Kita juga tidak akan pergi. Kalau tidak bisa pergi, ya harus bertarung. Lu Ming, giliranmu. Saya Lu Ming. Mewakili seluruh umat manusia, saya membalas. Armada arus liar. Pergi sana. Fuck you. Insinyur Lu, matriks meriam orbital rasi bintang Tianyuan, fase pertama jaringan, telah selesai sepenuhnya. Sistem cakupan tembakan yang terhubung di seluruh tata surya telah sepenuhnya aktif. Bagus. Bagaimana status peningkatan terakhir Kunlun? Badan kapal berhasil diperpanjang hingga 3.800 meter. Fusi tanpa propelan, mesin pulsa, arai SWAUG selesai. Meriam laser energi super tinggi, sistem pengisian daya sangat stabil. Segera mulai uji coba pertama di tata surya. Target terkunci objek X9 yang ditinggalkan di sabuk asteroid. Daya keluaran mesin mencapai puncaknya. Kecepatan Kunlun menembus, mencapai 1/50 kecepatan cahaya. Meriam utama mengisi daya dan menembak. Satu serangan menguapkan. Kita berhasil. Daya tembak ini pasti bisa menghancurkan kapal perang alien. Bagus. Berhasil. Tapi ini baru satu. Aku akan segera memulai rencana produksi massal. Integrasikan semua sumber daya industri global. Dalam waktu sesingkat mungkin, aku ingin melihat 20 Kunlun ini meluncur ke angkasa. Siap. Direktur Lu, radar peringatan dini luar angkasa menangkap lompatan ruang energi tinggi berskala super besar. Reaksi. Di mana? Awan Oort. Armada arus liar, formasi pelopornya, sudah melewati batas. Sedang menuju lingkaran dalam tata surya. Menerobos dengan kecepatan tinggi. Jumlahnya tidak banyak, tapi kecepatannya sangat tinggi. Sepertinya armada arus liar, pasukan pelopornya, punya kemampuan akselerasi yang lebih unggul dari pasukan utama. Kalau kecepatannya tinggi, pertahanan dan serangan mungkin akan lebih lemah. Kalau begitu, seluruh pasukan, dengarkan perintah. Segera masuk status siaga tingkat 1. Semua personel tempur segera naik ke kapal. Matriks Tianyuan, masuk ke tingkat tertinggi, status pemanasan dan penguncian. Formasi Kunlun, ikut aku menuju garis pertahanan depan sabuk Kuiper.
Direktur Lu, seluruh sistem sudah selesai diiterasi, proyektil padat. Kecepatan awal meriam utama sudah meningkat 3 kali lipat. Modul kelengkungan mikro juga sudah lulus uji coba lapangan. 5 bulan, akhirnya kita berhasil mengejar. Para prajurit, formasi Ksatria Naga Lapis Baja Hitam resmi bertugas hari ini. Target. Sabuk Kuiper. Berangkat. Siap. Matrix Tianyuan. Pos senjata depan. Tembak semua amunisi. Xuan Kai Longqi. Serbu formasi musuh. Ini mustahil. 5 bulan lalu di planet biru, tingkat peradaban mereka masih di tahap awal antariksa. Kenapa tiba-tiba mereka bisa mengalami ledakan teknologi? Ini nggak masuk akal. Pemimpin, mecha musuh dilengkapi dengan perangkat lompat ruang miniatur. Armada Fangwar kita sudah hancur total. Tanpa korban. Gila, mereka benar-benar nol korban. Bagaimana laporan pertempuran? Yang mulia pemimpin, terjadi sedikit insiden. Evolusi teknologi manusia melebihi perkiraan. Tapi saya jamin, saya akan menduduki planet biru sepenuhnya. Jangan kecewakan saya. Kekaisaran sangat butuh sumber daya di sana. Tenang saja. Saya akan pasang beacon itu sendiri. Menunggu kedatangan pasukan kekaisaran. Demi kekaisaran. Komandan Lu, ada masalah besar, terdeteksi sarang utama armada arus liar. Armada utamanya sedang mendekat dengan kecepatan penuh. Diperkirakan 3 bulan lagi, akan tiba di garis pertahanan Jupiter. 3 bulan. Seharusnya masih sempat. Mundur ke garis pertahanan Jupiter. Mengandalkan matriks rasi bintang Tianyuan Jupiter, membangun garis pertahanan. Siap. Jenderal Lu, 3 bulan sudah berlalu. Kelompok utama armada arus liar, total 821 kapal perang, sudah melewati orbit Saturnus, memasuki area sumur gravitasi Jupiter. Bagaimana persiapan di pihak Zhongliang? Zirah nano naga obor sudah selesai. Semua personel sudah dilengkapi. Modul kelengkungan mikro dan medan gravitasi statis sudah selesai diuji. Kapten Zhong sudah memimpin tim, bersembunyi di area bayangan sabuk asteroid. Beritahu Zhongliang. Aku tidak ingin mereka bertahan mati-matian. Aku ingin mereka seperti paku, menancap di tenggorokan musuh. Serang jika mereka datang, lari jika tidak bisa mengalahkan. Perpanjang garis depan mereka, lalu serang balik. Detasemen khusus, perhatian. Periksa medan gravitasi statis. Aktifkan kelengkungan mikro. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam bertanggung jawab memotong formasi. Kita harus menahan 800 makhluk ini di luar garis pertahanan kedua. Kapten. Radar mendeteksi kelompok terdepan musuh. Jaraknya 30.000 km. Semua menyebar. Perburuan dimulai. Garis pertahanan manusia penuh celah. Lewati saja dan hancurkan pasokan mereka. Gerombolan serangga ini pasti akan runtuh. Gerombolan serangga ini pasti akan runtuh. 200. Serangga-serangga ini pasti akan hancur. Mau pergi? Sudah izin padaku. Medan gravitasi statis. Aktifkan. Teknologi apa ini? Output mesin 200%. Lepas. Cepat lepas. Terlambat. Matrix Tianyuan Jupiter. Koordinat terkunci. Lepaskan. Koordinat terkunci. Meriam rel terisi penuh. Tembak. Komandan, pasukan musuh susulan datang. Jumlahnya 10 kali lipat dari kita. 10 kali lipat? Baguslah kalau begitu. Jadi aku tidak perlu mencari mereka satu persatu. Saudara-saudara, Direktur, Lu melihat kita dari belakang. Keluarga di bumi, mereka melihat kita dari belakang. Kita akan bertahan di sini. Tidak mundur selangkah pun. Berjuang sampai mati. Direktur Lu, stasiun suplai sayap sudah aman, tapi musuh sedang menyerang garis depan. Haruskah kita kirim bala bantuan? Tidak. Biarkan Zhongliang terus menahan mereka. Ini awal dari perang gesekan. Kita akan menggunakan garis pertahanan ini untuk menghabiskan semangat armada arus liar. Kapten. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam, di sayap mengalami kerusakan lebih dari 60%. Generator medan gravitasi statis terlalu panas. Tidak bisa bertahan lagi. Laporkan situasi Matrix Tianyuan. Jaringan Jupiter. 20% posisi meriam rusak permanen. Kita sedang didorong mundur. Kapal induk utama armada arus liar. Para bajingan ini akhirnya tidak bisa diam lagi.
Semua menyebar. Gunakan asteroid sebagai perlindungan. Sinar penelan Super Direktur Lu sedang mengganggu keseimbangan gravitasi Jupiter. Tingkat kelangsungan hidup pasukan di garis depan menurun drastis. Kita tidak bisa lagi mengorbankan nyawa. Tapi jika Jupiter jatuh, kita akan kehilangan kedalaman strategis terakhir. Sampaikan perintahku. Tinggalkan garis depan Jupiter. Perintahkan semua pasukan tempur Zhongliang untuk mundur secara teratur. Manfaatkan medan Mars dan gugusan satelit untuk membangun garis pertahanan ketiga. Lalu, bagaimana dengan rencana itu? Mars adalah medan uji terakhir. Beritahu laboratorium. Senjata singularitas kolaps masuk tahap penyesuaian akhir. Aku ingin saat mereka menginjakan kaki di orbit Mars, aku akan memberi mereka hadiah besar. Lu Ming. Ini yang kamu sebut. Cara terakhir, Senjata singularitas kolaps. Mendinginkan secara ekstrim hingga tak terbatas, mendekati nol mutlak. Membekukan segalanya, lalu membiarkan ruang secara otomatis menolak. Variabel ini, jika berhasil, itu bisa langsung menelan gugusan utama armada arus liar. Di luar sudah kacau. Berita invasi armada alien menyebar dengan cepat. Berbagai pemikiran manusia bercampur aduk. Kepanikan, kerusuhan, dan mereka yang mati-matian ingin orang-orang yang berpesta pora di hari kiamat. Departemen terkait sekarang ini sedang menanggung tekanan besar untuk menjaga produktivitas tetap penuh. Tapi meskipun begitu, jumlah populasi dunia yang berkurang masih lebih dari 10 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Aku datang untuk memberitahumu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di belakang. Departemen terkait akan melakukan apa saja untuk menjaga masyarakat tetap berjalan. Meskipun harus memaksakan diri. Aku akan menjaga jalur produksi sampai detik terakhir. Semua ini kuserahkan padamu. Mengerti. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Tapi aku jamin padamu, negara naga kita pasti akan menjadi yang terakhir tumbang. Mengerti. Aku merasa, suasana hati komandan sekarang sangat buruk. Dan sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Direktur Lu, kamu sibuk dengan perang, jadi tidak terlalu tahu tentang hal-hal di luar. Baru kemarin, elang meletus, perang skala besar. Elang terpecah menjadi 3 kelompok bersenjata raksasa. Satu mendukung kita, satu menganut paham pelarian, yang lain ingin bersembunyi di bawah tanah demi sumber daya. Mereka terus bertarung setiap hari. Wilayah elang sekarang ini sudah jadi arena battle royale raksasa. Semua orang berjuang demi bertahan hidup, merebut apapun yang bisa mereka lihat. Lalu negara Sakura. Minggu lalu di kaki Gunung Fuji, para perwira dan warga dari faksi pecundang mengadakan sepuku massal yang diikuti lebih dari 3.000 orang. Dan lagi, sekarang masih diadakan setiap hari, dengan peserta tidak kurang dari 1.000 orang setiap kali. Australia. 60% warganya bermigrasi ke gurun di tengah. Batu raksasa Uluru sudah dilubangi. Dibuat menjadi kuil oleh Departemen Militer lokal. Dan lagi, kenapa banyak orang lebih memilih kabur daripada berjuang? Berjuang masih ada kemungkinan menang. Kabur sudah pasti mati. Semua unit, laporkan situasi penyebaran akhir. jaringan cabang matriks Tianyuan di Mars sudah aktif sepenuhnya. 20.000 meriam orbital telah menyelesaikan jaringan tembak, cadangan energi 100%. Selain itu, laboratorium baru saja melaporkan senjata singularitas kolaps telah lulus uji akhir. Lapor, Komandan Utama. 4 Batalion Ksatria Naga Lapis Baja Hitam sudah menyebar menjaga dari Khatulistiwa, Mars hingga 12 titik kunci di kedua kutub. Selama kita masih ada 1 orang yang bernapas, kapsul pendarat musuh tidak akan bisa menyentuh tanah Mars. Bagaimana dengan sistem siluman Kunlun? Perisai anti pengintaian beroperasi dengan daya penuh. Kita sekarang adalah sebuah meteorit ruang angkasa di sisi gelap Mars. Musuh sama sekali tidak akan menemukan lokasi markas komando utama. Bagus. Beritahu para prajurit, bumi di belakang kita sedang mengawasi. Kita tidak bisa mundur lagi. Hari ini kita akan di sini menguras darah armada arus liar. Peringatan, anomali gravitasi skala super besar terdeteksi di depan. Mereka datang.
Pemindaian radar selesai. Jumlah kapal perang musuh 3.000 unit. Semuanya kapal utama. 3.000. Bajingan-bajingan ini. Mereka benar-benar menghargai kita. Sebanyak apapun, mereka tetap target. Matrix Tianyuan. Jangan menahan diri. Tembak di semua lini. Hajar mereka habis-habisan. Jangan biarkan mereka membentuk formasi yang efektif. Perintahkan meriam orbital untuk menembak silang. Musuh sedang melakukan serangan padat gelombang ketiga. Arai meriam orbital sayap kanan. Perisai energi turun hingga 40%. Panglima. Mereka mengirimkan kapal serbu mobilitas tinggi. Mereka ingin melumpuhkan meriam kita. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam. Skuadron pertama meminta izin untuk menyerang. Diizinkan menyerang. Song Liang, tahan mereka. Di luar jaring meriam. Siap. Ikuti aku, kawan-kawan. Jenderal Lu, ini gelombang ketujuh, kita berhasil menahan serangan utama gelombang ketujuh mereka. Sudah ada laporan kerugian? 7 gelombang serangan musuh ini, setidaknya meninggalkan 1.200 puing-puing kapal perang. Tapi rasi bintang Tianyuan kita juga mengalami kerugian besar. Sebutkan angka pastinya. Meriam orbit rusak lebih dari 30%. Sudah ada lebih dari 6.000 unit. Platform meriam yang benar-benar hilang kontak. Garis pertahanan sayap kiri ada celah. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam sedang menutupinya dengan tubuh mereka sendiri. Luming. Tekanan di sayap kiri terlalu besar. Kapal induk berat musuh sedang mendekati celah itu. Kalau terus begini, garis pertahanan pasti akan hancur. Aku tahu, Zhong Liang. Kau pimpin sisa pasukan, dan pertahankan celah itu mati-matian. Pertempuran ini adalah tarik ulur. Ini soal siapa yang bertahan sampai napas terakhir. Sekalipun harus menggigit, kalian harus bertahan. Tenang saja. Aku hari ini memang tidak berniat pulang hidup-hidup. Direktur Lu, kita tidak bisa terus begini. Kecepatan pengisian meriam orbit sudah tidak sebanding dengan frekuensi serangan musuh. Apakah armada utama arus liar sekarang sudah sepenuhnya memasuki orbit Mars? Belum. Lihat formasi mereka. Mereka sedang mencoba mengepung. Beritahu Zhong Liang. Serang balik, dorong mereka mundur. Bagaimana kondisi korban di garis depan? Detasemen khusus Naga Obor, demi melindungi sayap dan membuka celah, 3 skuadron gugur semua. Formasi lain juga mengalami kerugian yang tak terpulihkan. Ada panggilan masuk dari Jenderal Zhong Liang. Pak Lu. Para bajingan alien ini, mereka menyerang seperti orang gila. Semua saudara-saudara. Ksatria Naga Lapis Baja Hitam terluka. Mecha cadangan juga sudah habis. Kami sudah membuka celah. Sekarang mereka sedang mengisi ulang dengan gila-gilaan. Baik, Zhong Liang, segera bawa pasukanmu mundur 2.000 km. Cepat. Baik, saya ikut perintahmu. Seluruh pasukan, mundur. Direktur Lu, jika mundur 2.000 km, garis pertahanan akan benar-benar kosong. Armada arus liar utama sudah mendekat. Memang itu yang saya inginkan, agar mereka mendekat. Sampaikan perintah tertinggi saya. Masukkan kode otorisasi SSS saya. Maksud Anda? Target terkunci. Koordinat pusat gugus utama armada arus liar. Luncurkan. Senjata singularitas kolaps. Kode otorisasi dikonfirmasi. Silo peluncuran orbital terbuka. Hitung mundur peluncuran. 3, 2, 1. Kapal-kapal gugus utama armada arus liar. Semua tanda kehidupan 0. Mereka mundur. Sisa pasukan arus liar mundur. Direktur Lu, kita menang. Kita berhasil mempertahankan garis pertahanan Mars. Lu tua. Sialan, kamu memang hebat.
Tenang semua. Ada apa, Direktur Lu? Bukankah kita sudah mengusir mereka? Ini hanya uji coba dari arus liar. Hanya untuk memaksa kita mengeluarkan kartu truf. Mereka hanya umpan. Mereka akan segera kembali dengan kekuatan penuh. Sampaikan perintahku. Tinggalkan Mars. Semua pasukan segera lakukan penarikan strategis. Lu tua, kita sudah kehilangan begitu banyak orang. Mars yang susah payah kita pertahankan. Begitu saja kita tinggalkan? Badai sesungguhnya masih akan datang. Bersiaplah. Pertempuran terakhir akan terjadi di sistem bumi bulan. Semua unit yang selamat dari garis pertahanan Mars Jenderal Lu sudah ditarik. Perbaikan peralatan sudah 92%. Selain itu, 3 skuadron angkasa dalam yang baru dibentuk sudah lengkap. Lu tua, semua meriam orbital berat di sisi gelap bulan sudah dikalibrasi. Meskipun kita menyerahkan Mars, tapi kawan-kawan, selama setengah bulan ini tidak tidur, mereka menahan semangat. Bagaimana dengan armada arus liar? Berdasarkan deteksi gelombang gravitasi, lebih dari 5.000 kapal perang sisa armada arus liar sudah melewati orbit Mars. Kapal induk utama mereka, raksasa itu, ada di tengah formasi. Bajingan-bajingan ini benar-benar tidak memberi kita waktu bernapas. Dengan kecepatan ini, 3 hari lagi mereka akan sampai di ambang bulan. Beritahu seluruh pasukan, lupakan semua ilusi. 3 hari ini adalah 3 hari terakhir umat manusia. Saudara-saudari umat manusia di seluruh dunia, saya adalah kepala tertinggi pemerintahan bersatu. Saat ini, bayangan armada arus liar sudah menyelimuti bulan. Kita pernah mencoba menghalau mereka di Mars. Kita telah membayar harga yang mahal. Tapi sekarang ultimatum musuh sudah diletakkan di meja saya. Mereka menuntut kita untuk menyerah tanpa syarat dan menyerahkan hak atas sumber daya bumi. Tapi atas nama pemerintah persatuan, saya umumkan kepada dunia, kita tidak akan pernah menyerah. Mulai detik ini, seluruh dunia memasuki status siaga perang tertinggi. Setiap pabrik, setiap prajurit, setiap peluru akan berjuang demi kelangsungan peradaban. Direktur Lu, jumlah penonton global sudah menembus 6 miliar. Semua menunggu Anda. Saya Lu Ming. Induk armada arus liar baru saja mengeluarkan ultimatum terakhir. Mereka menyebut kita sebagai debu yang mengambang di alam semesta. Di mata mereka, ratapan manusia dan pecahnya batu tidak ada bedanya. Tapi saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk berdebat apakah manusia punya hak untuk hidup. Saya ingin memberitahu armada arus liar. Dan setiap pahlawan yang gugur dalam bencana ini, darah manusia itu tidak dingin. Kita mundur ke sistem bumi bulan, karena di belakang kita adalah rumah kita. Ini adalah satu-satunya tempat yang tak boleh kita hilangkan. Jika kalian ingin melahap planet ini, kalian harus melangkahi mayat kita semua dulu. Hari ini, atas nama peradaban bumi, aku secara resmi menyatakan perang terakhir kepada mereka. Ini bukan demi kehormatan, ini demi kelangsungan hidup. Kunci target. Tunggu perintahku. Kita akan membuat para penjara ini mengerti. Tata surya bukanlah tempat berburu mereka, melainkan kuburan mereka. Kita akan bertempur di angkasa dalam. Kita akan bertempur di bulan. Kita akan bertempur di setiap inci ruang, di setiap puing. Kita akan menggunakan setiap tetes darah kita, membentuk lautan tak berujung, dan menenggelamkan para penjara antar bintang itu dalam kehendak bebas umat manusia. Serang! Kolom antar bintang 1 hingga 12. Isi daya penuh. Target terkunci. Seluruh pasukan, dengarkan. Bertempur sampai mati. Matriks Tianyuan, tembakkan semua. Abaikan sistem pendingin. Curahkan semua energi ke sana. Beban perisai energi sudah mencapai 98%. Jenderal Lu, formasi Ksatria Naga Lapis Baja Hitam tidak bisa bertahan lagi. Ada celah di garis pertahanan sayap. Biarkan pasukan khusus Naga Obor maju. Bagi menjadi 12 tim. Hancurkan para raksasa yang mencoba menyusup itu.
Jenderal Lu, kolom ke-10 dan ke-12 telah musnah. Serangan jenuh musuh terlalu dahsyat. Garis pertahanan kita runtuh. Itu adalah kapal induk sarang utama arus liar. Sudah bertarung 8 jam, kita belum menyentuhnya. Apakah Zhong Liang sudah menghitungnya? Sudah. Dengan mengerahkan semua kekuatan, kita bisa membuka jalur. Kunlun hanya bisa bertahan 2 menit di bawah tembakan intensif. Cukup. Sampaikan perintahku. Semua unit tempur yang tersisa tinggalkan pertahanan. Buka koridor untuk Kunlun. Kau gila? Kunlun adalah kapal induk. Kau juga komandan tertinggi. Kau mau menyerbu. Pusat komando sarang arus liar? Di sisi gelap bulan. Kalau tidak dihancurkan, bumi tidak akan bertahan 8 jam lagi. Biarkan tim khusus pergi. Kamu tetap di sini, pimpin semuanya. Kamu adalah harapan seluruh umat manusia. Kamu tidak boleh mati. Harapan sekarang adalah kapal induk utama itu meledak. Aku desainer Kunlun. Hanya aku yang paling mengerti Kunlun. Itu bunuh diri. Lu Ming, kamu ini bukan memimpin, tapi mengorbankan diri. Zhong Liang, kita sudah tidak punya jalan mundur. Kalau aku mati, nomor 1 dari pemerintah gabungan akan mengambil alih. Ingat, jaga api harapan umat manusia tetap menyala. Lu Ming. Apa? Masukkan dia ke kapsul penyelamat. Atur mode kembali otomatis ke darat. Komandan Zhong, kamu. Dia desainer. Tapi aku prajurit. Seluruh pasukan, dengarkan. Aku Zhong Liang. Panglima tertinggi Lu Ming telah memberiku wewenang untuk mengambil alih komando. Sekarang aku perintahkan, kecuali anggota detasemen khusus. Selain kru Kunlun, semua orang mundur. Zhong Liang, siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri? Aku yang mengizinkan. Jenderal Zhong. Lu Ming, dia adalah seorang prajurit. Kamu adalah otaknya. Menyerang adalah tugas prajurit. Hubungkan ke Kunlun. Semua daya komputasi ke pangkalan Buzhou. Aku akan memimpin sendiri. Kunlun, dengarkan perintah. Meriam utama daya maksimum. Target, pusat armada arus liar. Ksatria naga lapis baja hitam. Tahan celah itu. Pasukan naga obor, serbu masuk. Tidak bisa. Itu perisai antimateri. Hulu ledak biasa tidak bisa menembusnya. Lu Ming, tidak ada waktu lagi. Gelombang kedua bala bantuan musuh sudah melompat ke orbit. Cepat beri aku otorisasi. Tidak. Trik itu sama sekali tidak boleh. Biarkan aku menggunakan Kunlun. Mesin warp kelas Kunlun. Zhong Liang, begitu mesin warp diaktifkan, kamu akan melaju dengan kecepatan cahaya. Aku tidak tahu kemana kamu akan pergi, tapi bahan bakar di Kunlun pasti tidak cukup untuk kembali. Beri aku otorisasi. Biar ayahku lihat. Anaknya bukan pengecut. Urutan perintah HH49101. Otorisasi dikonfirmasi. Saudara-saudaraku, demi umat manusia, kita akan mengaktifkan satu-satunya mesin warp di dunia. Kunlun akan menjadi peluru terakhir kita. Kak Zhong, kami ikut kamu. Ayo. Maju penuh. Pemicu titik kolaps mikro. Pergi temui Jenderal Zhong. Dia sudah berdiri di sini 2 jam. Kita akan bertemu lagi, selama kita terus menjelajah. Suatu hari nanti, kita akan bisa mencegat sinyalnya. Kami mencegat dokumen armada arus liar. Mereka datang ke sini hanya karena populasi mereka meledak. Mereka menjarah demi bertahan hidup. Maksud Anda, manusia di masa depan juga akan menjadi seperti mereka?
Ikan yang punya kaki tidak akan betah tinggal di kolam seumur hidup. Kamu mau lihat masa depan? Aku sedang menyiapkan teknologi hibernasi. Kalian akan bertemu lagi di masa depan. Kamu tunggu dia di masa depan untukku ya. Aku si orang tua ini. Masih ingin menjaga kolam ini. Maju penuh.